Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime Cerita Anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur anime berjudul Level 2 Karachit Datamoto Yusa Koho no Matari Isekai, di mana anime ini menceritakan mengenai perjalanan seorang lelaki yang terisekai, meskipun ia malah hanya mendapat level 2 saja. Meski demikian, terdapat plot twist yang membuat si tokoh utama mengalami kehidupan yang menarik. Penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita pun diawali dengan memperlihatkan sosok Ajin atau setengah manusia yang ditindas oleh seorang lelaki tua. Kemudian datanglah seorang bernama Banaza yang malah begitu baik dengan para Ajin. Bahkan ia tak segan memberikan sedikit rezekinya pada mereka. Meski demikian, orang lain malah menganggap jika hal itu sangatlah aneh dan membuat si Ajin enggan menerima uang tersebut. Tetapi Banaza tak mengindahkan sindiran orang lain dan langsung memberikan uangnya pada si Ajin. Tak lama kemudian, seseorang bernama Queen datang dan menegaskan jika para Ajin harus menurut dengan Banaza yang ingin mentraktir para Ajin. Mendengar itu pun langsung membuat si Ajin tak sungkan lagi. Meski begitu, orang-orang yang sirik pasti ada di mana saja. Hingga hal itu juga membuat Banaza merasa tak enak. Ia juga bermimpi jika seharusnya manusia dan Ajin bisa hidup lebih rukun lagi. Hingga tak lama kemudian, sesuatu yang aneh pun terjadi pada tubuhnya. Secara tiba-tiba, ia telah berpindah di tempat asing. Yang ternyata ia telah dipanggil di dunia lain oleh sebuah kerajaan untuk dijadikan sebagai seorang calon pahlawan. Ia pun kemudian disambut oleh seorang pendeta dari kerajaan sihir Klirot sebagai seorang kandidat calon pahlawan. Meski demikian, dengan rendah hati Banaza menegaskan jika itu pasti terdapat sebuah kesalahan, karena dirinya yang hanyalah seorang pedagang kecil. Sang pendeta pun mengatakan jika ia membutuhkan seorang pahlawan untuk membantu mereka mengalahkan pasukan Raja Iblis. Dengan tradisi turun-temurun, kerajaan sihir Klirot memanggil calon pahlawan dari dunia lain untuk membantu mereka menghadapi Raja Iblis. Kemudian, pendeta pun akan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh Banaza. Si pendeta menjelaskan jika seseorang yang dipanggil sebagai calon pahlawan akan diberikan sebuah mukjizat oleh dewa. Namun sebagai gantinya, level dari si calon pahlawan akan reset kembali menjadi level 1, yang biasa disebut sebagai ilham dewa. Tak lama setelah itu, muncullah layar status yang menggambarkan kemampuan Banaza. Namun hal itu membuat seorang pelayan setengah manusia terkejut, karena Banaza tak mendapatkan ilham dari dewa. Ia juga menyebutkan jika status Banaza seperti yang dimiliki oleh rata-rata pria dewasa biasa. Saat mendengar itu pun, para penyihir merasa jika pemanggilan mereka telah gagal dan begitu kecewa, sehingga membuat Banaza meminta mereka untuk mengembalikannya ke dunia asal. Di samping itu, ternyata terdapat satu lagi calon pahlawan yang dipanggil, di mana sosok lelaki itu memiliki status yang kekuatannya setara dengan seorang pahlawan legendaris. Karena itu pun, semua orang nampak meninggalkan Banaza dan menyambut si lelaki itu. Sesaat lelaki tersebut melihat jika Banaza memiliki status yang lemah. Hal itu membuatnya merasa angkuh dan mengatakan jika dirinya adalah orang yang terpilih untuk menjadi pahlawan. Singkat cerita, si calon pahlawan angkuh pun disambut oleh seorang raja yang nampak kocak. Kemudian ia pun langsung menobatkan si pria tersebut sebagai seorang pahlawan. Sementara di samping itu, Banaza terlihat menyendiri, karena sepertinya ia dikucilkan karena tak memiliki kekuatan yang sama hebatnya dengan si pahlawan angkuh. Karena itu juga, ia akan meminta agar raja dan lainnya mengembalikan Banaza ke dunia asalnya. Meski begitu, sang raja menegaskan jika gerbang yang dilewati Banaza telah tertutup, sehingga ia tak bisa kembali. Meskipun pemanggilan Banaza adalah kesalahan mereka, pihak kerajaan malah akan memberikan sebuah kompensasi dengan membuat Banaza diizinkan tinggal di sebuah hutan de la Veza yang nampak begitu suram. Tak hanya itu, Banaza juga tak diperbolehkan untuk mengungkit kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya, Banaza akan dibawa ke hutan de la Veza, yang bahkan ia diberlakukan layaknya seorang budak. Tak hanya itu, ia juga tak diperbolehkan bicara pada si kusir, namun ia tetap mau berbicara dengan Banaza. Si kusir kemudian memberikan sedikit informasi mengenai dunia yang mereka tempati saat ini, di mana ternyata di dunia tersebut tak berlaku sistem perbudakan, bahkan mereka tak memedulikan perbedaan ras di sana. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di depan hutan de la Veza, yang mana Banaza hanya diberikan sebuah kantong magis dan sedikit perbekalan. Sebelum pergi, si kusir memberitahukan jika hutan de la Veza dihuni oleh pasukan Raja Iblis.
Untuk itu pun, ia menyuruh agar Banaza segera pergi dari hutan tersebut. Meski demikian, Banaza tak tahu lagi harus pergi kemana, dan kemudian ia mencoba membuka tas magis yang diberikan, hingga ia pun mengeluarkan sebuah pedang yang nampaknya seperti sudah usang. Tak terduga, di belakangnya muncul beberapa slime yang menurutnya tak akan menyerang. Tetapi setelah berhasil membunuh slime tersebut, Banaza pun naik level 2, di mana kemudian statusnya berubah menjadi sebuah simbol yang tak begitu Banaza mengerti. Namun sesungguhnya, simbol tersebut berarti tak terhingga. Tak hanya itu, ia juga bisa menyalakan sebuah fitur asisten suara, di mana asisten tersebut menjelaskan jika Banaza bisa menggunakan beberapa sihir baru setelah naik level. Dan tak lama kemudian, asisten sihir merasakan adanya sebuah anomali di dalam kantong sihir yang bisa menarik monster. Untuk itu pun, asisten sihir menyarankan agar Banaza menggunakan sihir netralisasi. Banaza juga menyadari jika pihak kerajaan sebenarnya berniat membunuh Banaza dengan segala peralatan kurang memadai yang diberikan. Untuk itu pun, pertama-tama asisten sihir menetralkan sihir penarik monster tersebut. Tak hanya itu, Banaza juga mendapatkan pemberitahuan jika hutan De La Fiza telah dicemari oleh aura jahat yang begitu pekat, di mana aura jahat ialah zat yang keluar dan disebabkan oleh ras iblis yang berbentuk cair maupun gas, yang sangat berbahaya bagi manusia. Untuk itu pun, asisten sihir menyarankan agar Banaza menggunakan sihir penetralan untuk menyucikan hutan De La Fiza. Shin kemudian berpindah di istana, di mana putri pertama kerajaan nampak melakukan sebuah protes pada raja karena ia telah memperlakukan kandidat calon pahlawan dengan sembrono, bahkan malah mengirimnya ke hutan De La Fiza. Namun, si raja malah nampak meremehkan Banaza yang gagal menjadi pahlawan karena memiliki status yang begitu cupu. Tak lama setelah itu, salah satu penyihir mendatangi raja dan mengatakan jika mereka melihat adanya tanda-tanda penggunaan sihir kudus tingkat tinggi bernama sihir penyucian. Mendengar itu, membuat si raja malah salah mengira jika sang pahlawanlah yang telah membasmi Raja Iblis. Namun ternyata, yang melakukan sihir tersebut adalah seseorang yang berada di hutan De La Fiza. Dan benar, itu adalah Banaza. Yang mana, setelah Banaza menggunakan sihir penyucian tingkat tinggi, ia pun naik level begitu banyak, hingga hal itu membuatnya gagal paham dengan sistem kenaikan level di dunia tersebut. Tak hanya itu, ia masih saja menanyakan arti dari simbol infinity tersebut, sehingga ia pun langsung mematikan seluruh pemberitahuan yang muncul. Bahkan, saat ia mengecek kapasitas sihirnya, ia salah menganggap jika dirinya hanya memiliki energi sihir yang tak seberapa. Ya meskipun, aslinya ia hanya tak menyadari jika dirinya adalah makhluk yang begitu overpower. Kemudian, asisten sihir pun menyarankan agar Banaza menggunakan sihir perubahan, agar ia tak merasa bingung di mana ia akan tinggal. Karena sebelumnya, ia telah dilarang oleh raja untuk muncul kembali di kerajaan. Maka dari itu, Banaza pun langsung menggunakan sihir perubahan tersebut untuk menyamar. Kemudian, Banaza juga nampak akan menggunakan sihir teleportasi agar ia bisa menuju kota dengan cepat. Singkat cerita, Banaza pun langsung sampai ke kota, dan kemudian ia pun berpikir akan mendaftar sebagai seorang petualang, agar ia juga bisa mendapatkan penghasilan. Dijelaskan jika guild petualang memberikan peringkat pada petualang berdasarkan pencapaiannya, di mana semakin tinggi peringkat, semakin besar pula upah yang didapat. Ternyata, cara kerja guild di dunia tersebut sama dengan di dunia asalnya. Dengan itu, Banaza pun mendaftar sebagai seorang petualang bernama Flio. Dan dengan itu, Flio pun mendaftar sebagai seorang petualang dari peringkat terbawah, yaitu peringkat E. Sesaat Flio yang sedang mencari misi yang cocok dengannya, tiba-tiba ia mendengar sosok bocil yang sedang membutuhkan bantuan. Namun terlihat jika banyak petualang menolak tawaran dari si bocil tersebut. Hal itu dikarenakan tujuan dari si bocil yang ingin menuju hutan De La Fiza. Mendengar itu pun, Flio merasa iba dan kemudian mendekati bocil tersebut sembari menawarkan jika ia akan membantunya. Hal itu karena Flio sebelumnya juga pernah ke hutan De La Fiza. Namun ia malah keceplosan jika dirinya bisa menggunakan sihir teleportasi dengan mudah. Flio pun malah salah mengira jika sihir teleportasi adalah sebuah sihir bagi pemula, karena ia tak merasa jika dirinya menghabiskan banyak energi sihir. Tak lama setelah itu, datanglah kesatria yang bernama Balirosa yang menganggap jika Flio hanyalah ngibul. Bahkan teman-temannya mengira jika Flio hanyalah seorang pedo. Karena itu pun, Flio berniat untuk membenarkan kesalahpahaman tersebut, dan kemudian ia pun menunjukkan jika dirinya bisa menggunakan sihir teleportasi. Singkat waktu, mereka pun langsung tiba di hutan De La Fiza dengan begitu cepat. Lihat itu pun, salah satu penyihir berbaju ungu merasa jika Flio adalah seorang penyihir agung. Dengan itu pun, Balirosa pun meminta maaf atas kelancangan mereka. Di samping itu,
si bocil malah merasa kaget karena seluruh hutan telah terkena efek penyucian. Mendengar itu, Balirosa pun menodongkan pedangnya pada si bocil tersebut. Hal itu karena mereka telah mengetahui jika si bocil tersebut adalah iblis yang sedang menyamar. Dan ternyata benar adanya, seperti dugaan mereka, si bocil tersebut pun kemudian berubah menjadi seekor seringgila jahat, di mana ia merupakan salah satu dari jenderal iblis yang merupakan keturunan dari ras Seringgila Taring. Sesaat si seringgila tersebut menyebarkan auranya, hal itu seketika membuat para kesatria perempuan tertunduk lesu. Meski demikian, Flio pun nampak tak merasakan hal yang sama. Karena itu juga, Flio menggunakan sihir teleportasi untuk memindahkan para cewek tersebut, sehingga hanya dirinya yang tersisa dan terpaksa melawan sosok monster di depannya. Meski merasa jika dirinya hanyalah orang cupu, ia pun dengan berat hati akan tetap melawan si sosok monster tersebut. Cerita pun berlanjut, di mana Flio masih berhasil menangani serangan daripada Fenris yang perkasa. Hingga pada akhirnya, Flio berhasil membuat Fenris tak bergerak karena sihir gravitasi yang begitu besar. Selain itu, asisten sihir terus saja menyarankan sebuah sihir perbudakan untuk mengalahkan si Fenris yang perkasa. Meski demikian, Flio pun terus menolak hal itu. Sedangkan Fenris yang merasa kalah ingin menyerahkan hidupnya pada Flio. Dan seperti biasanya, dikarenakan Flio adalah tokoh utama, ia pun nampak tak akan membunuh Fenris begitu saja. Tak hanya itu, Flio juga menegaskan jika dirinya tak memedulikan ras manusia ataupun iblis, dan ia juga tak mau membunuh lawannya yang telah menyerah. Mendengar itu pun, Fenris yang mengatakan jika Flio begitu naif nampak berubah. Melihat wujud tersebut pun, membuat Flio terkejut dan langsung tersipu malu. Bahkan ia membuat agar Fenris berjanji tak akan menyerang manusia lagi. Dan setelah itu, Fenris pun nampak tertidur untuk mengisi energinya. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana Flio nampak sedang melihat berbagai jenis sihir yang sebelumnya ia pikir hanyalah sihir biasa saja. Namun ternyata, beberapa sihir yang dimiliki Flio merupakan sebuah sihir terkuat. Tak lama kemudian, Fenris pun bangun dari pingsannya. Namun ia malah merasa bingung karena dirinya yang memiliki ketahanan sihir tinggi malah dibuat tak berkutik di hadapan Flio. Sebelumnya, ia selalu mengira jika ras manusia adalah makhluk yang begitu rapuh. Namun saat ini, ia tak merasa demikian. Sementara itu, Fenris juga merasakan jika saat ini energi sihirnya nampak telah penuh, hingga ia kemudian mendekati Flio. Bahkan ia juga langsung menanyakan alasan Flio yang memulihkan energi sihirnya saat pingsan sebelumnya. Dikarenakan sewajarnya, Flio yang telah mengalahkan Fenris harusnya langsung membunuh dan mengulitinya. Namun karena kebaikan Flio, hal itu membuat Fenris masih hidup dan berjanji jika ia tak akan lagi berseteru dengan sosok manusia. Tak hanya itu, Fenris berjanji pada Flio yang memiliki kekuatan di luar nalar, di mana ia akan menganggap Flio sebagai majikannya dan mempersembahkan nyawanya untuk membalas utang budi pada Flio. Bahkan dengan ngeyel, Fenris terus memaksa agar Flio membuatnya tetap di sisinya. Tak hanya itu, Fenris nampak mengancam akan bunuh diri apabila Flio tak menurutinya. Oleh karena itu pun, Flio langsung luluh begitu saja. Singkat cerita, Flio mulai menceritakan jika dirinya bukan berasal dari dunia tersebut, yang mana sebelumnya ia telah dipanggil sebagai kandidat pahlawan. Namun saat ia melakukan tes, dirinya tak mendapati jika ia memiliki kemampuan yang overpower, hingga ia kemudian meminta untuk dikembalikan ke dunia asalnya. Meskipun sang raja tak mampu mengembalikannya, bahkan sosok sang raja malah menelantarkan dirinya ke hutan De La Veza. Tak hanya itu, Flio juga menunjukkan wajah aslinya pada Fenris. Hal itu karena ia merasa takut jika ia akan diincar oleh istana, sehingga ia pun terus menggunakan topeng tersebut. Dan pada akhirnya, saat ini ia malah merasa bingung mengenai apa yang selanjutnya akan ia lakukan. Bahkan Flio mengingatkan jika Fenris mengikutinya, hal itu malah akan semakin membuat Fenris kesusahan. Lebih tepatnya, Fenris akan menyesal nantinya. Meski demikian, Fenris tak masalah dengan itu, dikarenakan ia sebagai salah satu dari ras Seringgila Taring Putih memiliki sebuah aturan untuk hidup demi majikan yang ia pilih. Maka dari itu, Fenris tak peduli meskipun Flio berasal dari dunia manapun. Ia juga tetap bersumpah akan selalu setia dan hidup bersama Flio selamanya. Scene kemudian berpindah di istana, yang mana sang pahlawan sedang merasa kesal karena prajurit yang pergi bersamanya untuk melawan pasukan iblis langsung dibuat gentar saat melihat hewan magis. Bahkan dengan cepat, mereka pun langsung dibantai hingga tak tersisa. Tak hanya itu, sang pahlawan juga merasa kesal karena dirinya telah berjuang begitu keras untuk menyelamatkan banyak orang sendirian. Karena itu pun, sang raja malah menganggap jika semua itu adalah kesalahan dari para prajuritnya. Sang pahlawan membenarkannya sembari mengatakan jika sang raja harus bersyukur karena prajurit yang kembali hidup cukuplah banyak. Namun, prajurit yang ada di samping sang raja mengatakan kebenaran
jika sang pahlawan malah tak berada di garda terdepan untuk menghadapi musuh. Bahkan saat para prajurit mulai bertempur, ia malah kabur cepirit. Tak hanya itu, saat keadaan lebih kacau, sang pahlawan malah menyalahkan orang lain dan hal itu sama sekali tak mencerminkan sikap pahlawannya. Setelah itu, pahlawan nampak merasa kesal karena sampai saat ini dirinya yang selalu berlatih nampak tak menunjukkan peningkatan pada statistik kekuatannya. Yang mana, hanya dengan kekuatan saat ini, dirinya hanya bisa melawan manusia ataupun hewan magis biasa. Namun jika ia bertemu dengan musuh yang sedikit lebih kuat, maka ia tak akan mampu melawannya. Tak lama setelah itu, pahlawan didatangi oleh seorang gadis bernama Suya. Dan setelah itu, sang pahlawan pun mengajak Suya untuk bersenang-senang. Shin kemudian berpindah di kota, dan terlihat Frio sedang berjalan bersama Fenris sembari memikirkan jika ia harus memiliki penghasilan untuk hidup di dunia tersebut. Karena itu, ia pun akan pergi ke serikat petualang untuk mencari pekerjaan di sana. Tak lama setelah itu, terdapat seorang pedagang yang menegur mereka, di mana ia mengira jika Frio dan Fenris adalah pasangan suami istri. Mendengar itu pun, Frio merasa jika hal seperti itu menurutnya lebih aman, karena mereka akan tinggal bersama nantinya. Mendengar itu, Fenris dengan senang mengatakan jika hal itu malah menjadi kebanggaan baginya, dikarenakan memiliki suami yang kuat merupakan salah satu hal yang diidamkan ras Serigala Taring. Singkat cerita, mereka pun mulai masuk ke dalam serikat petualang. Mereka pun mulai mendaftar sebagai seorang petualang pemula, yang mana setelah mendapatkan tanda pengenal sebagai petualang, Fenris merasa jika manusia selalu merekam informasi dengan cara yang menarik. Kemudian Frio juga memperlihatkan tanda pengenalnya yang nampak sama dengan milik Fenris, sehingga Fenris mengira jika tanda pengenal yang sama mengingatkan dengan budaya dari ras Serigala Taring, di mana kedua pasutri akan menyimpan suatu barang yang sama sebagai tanda jika mereka saling mencintai. Hingga tak lama kemudian, saat si resepsionis menanyakan nama yang akan digunakan oleh Fenris sebagai tanda pengenal secara kocak. Setelah itu, Fenris nampak meminta maaf karena akan menggunakan nama aslinya. Meskipun Frio menenangkannya dengan menegaskan jika orang lain tak akan mengetahui identitas Fenris dengan wujud manusianya saat ini. Bahkan Frio juga meminta agar Fenris mulai hidup layaknya manusia mulai dari sekarang. Tiba-tiba saja, mereka mendengar adanya sebuah tugas darurat, di mana dikatakan jika koloni beruang gila nampak muncul dari arah utara, di mana mereka nampak menuju kota dengan begitu cepat. Mendengar hal tersebut, membuat para petualang lain merasa jika kelompok tersebut adalah kelompok yang dirumorkan telah melibas pasukan pahlawan. Bahkan, serikat akan memberikan imbalan 10 kali lipat apabila mereka berhasil membasmi satu ekor beruang. Mendengar itu pun, membuat Fenris pun merasa akan mudah mengalahkannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berpindah ke arah lokasi beruang gila, di mana di sana juga terdapat sebuah rumah yang biasa digunakan siapapun khususnya para petualang. Tak lama kemudian, mereka pun mendengar teriakan yang ternyata asalnya dari beberapa kesatria yang saat ini tengah melawan koloni beruang gila. Hingga pada akhirnya, Frio pun bergegas menolong mereka. Karena itu pun, para kesatria tersebut kembali berterima kasih kepada Frio. Namun saat Frio mengenalkan Riz sebagai rekan perjalanannya, hal itu membuat Riz terlihat sedih. Bersamaan dengan itu, beruang gila nampak muncul kembali di belakang Riz yang sedang merasa sedih. Namun secara tiba-tiba, ternyata beruang gila tersebut nampak menyerah dengan sosok Riz. Karena itu pun, Riz menyarankan agar Frio menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mendengar itu pun, para kesatria wanita nampak begitu terkejut. Pada akhirnya, Frio menggunakan sihir pembatas agar beruang gila tersebut tak berlaku semena-mena. Dikarenakan bentuknya yang menyeramkan, Frio kemudian mengubah wujud monster tersebut menjadi seekor kelinci yang lucu. Bahkan ia juga menamainya Saibe yang berasal dari jenis monster tersebut. Balirosa yang melihat itu malah nampak terkejut dengan kedua pasangan di depannya, karena mereka bisa mengalahkan bahkan menjinakkan seekor beruang gila. Singkat cerita, mereka pun nampak berteduh di rumah dinas para petualang, yang mana kelompok kesatria kembali berterima kasih dan memperkenalkan namanya masing-masing, di mana mereka bernama Balirosa, Blossom yang merupakan petarung kelas berat, Baileri yang biasanya bertugas untuk merawat kuda di istana, yang entah kenapa ia malah dimasukkan ke dalam ordo kesatria, dan terakhir adalah Belano yang merupakan penyihir kocak. Setelah memperkenalkan dirinya masing-masing, Balirosa mengungkapkan jika ia ingin dilatih oleh Frio untuk bertarung. Di sini Balirosa juga menceritakan jika sebelumnya kelompok pahlawan dibantai oleh para beruang gila. Hingga pada akhirnya, pahlawan merasa kesal dan mengurung dirinya di dalam kastil agar ia tak bisa melawan Raja Iblis. Karena hal itu, sang raja memberikan perintah agar para kesatria mendedikasikan diri untuk bertarung melawan beruang gila hingga bisa membunuhnya. Meskipun mereka berempat pun tak bisa mengalahkan satu ekor beruang pun. Oleh karena itu,
Balirosa meminta tolong agar Fliu mau menolongnya. Melihat itu, Fenris malah salah mengira jika para wanita tersebut hendak merebut suaminya dan membuatnya kesal. Untuk itu pun, Fliu langsung mengatakan jika Fenris adalah istrinya, hingga hal itu pun membuatnya salbrut. Karena ia sedang merasa senang, Tris pun malah mengiyakan tawaran agar Fliu bisa mengajari para wanita tersebut bertarung. Oleh karena itu, Fliu bersedia mengajari mereka. Scene kemudian berpindah di Istana Iblis, di mana seseorang bernama Oliminas nampak melaporkan jika pasukan yang dipimpin Senggaril telah dimusnahkan. Namun ia memberitahukan jika sihir penyucian yang digunakan bukanlah berasal dari kerajaan Clairot. Mendengar itu, sang Raja Iblis meminta agar Oliminas menangkap si pengguna sihir hebat tersebut. Di pagi harinya, Fliu nampak dikagetkan dengan adanya Riz di kamarnya. Dengan enteng, Riz menjawab jika hal itu menurutnya sangatlah wajar karena mereka adalah pasangan suami istri. Mendengar itu, Fliu pun mengingat di malam sebelumnya saat ia sedang beradu argumen dengan Riz. Karena menurutnya, mereka tak harus terburu-buru dalam hubungan. Namun Riz kembali menegaskan jika Fliu tak bermesraan dengannya. Hal itu malah membuat Balirosa dan lainnya meragukan hubungan prasutri mereka. Dan karena itu, pada akhirnya mereka tidur di kamar yang sama. Riz kemudian berencana akan menggantikan pakaian suaminya. Meskipun Fliu terus menolak karena malu. Hingga secara kocak. Beberapa saat berlalu, terlihat Balirosa yang sedang menghadapi sosok monster besar sebagai salah satu upaya pelatihannya. Meskipun pada awalnya ia merasa percaya diri, namun pada akhirnya ia malah dibuat keteteran. Tak hanya itu, semua rekannya juga bertindak sama hingga mereka tak bisa mengalahkan sosok monster tersebut. Lihat itu pun, Fliu yang seharusnya melatih mereka bertarung malah mulai merasa ragu sebagai seorang pelatih. Singkat waktu, Fliu nampak menunjukkan sebuah kamar yang bisa digunakan untuk para wanita, di mana Fliu bisa membeli rumah tersebut setelah berhasil menuntaskan beberapa misi dan mendapatkan cukup banyak uang. Fliu melakukan hal tersebut karena dirinya tak tega melihat para wanita yang tidur di lantai. Karena itu, Balirosa dan si penyihir pun berterima kasih pada kebaikan Fliu. Di waktu yang sama, Riz telah menyiapkan makanan ala klan sering gila yang membuat Fliu terkejut, dikarenakan Riz hanya memotong daging tanpa memasaknya. Dengan jujur, Fliu pun mengatakan jika manusia lebih senang jika dagingnya dimasak terlebih dahulu. Untuk itu pun, Fliu berencana akan memasaknya terlebih dahulu. Meski demikian, Riz masih merasa jika daging segar lebih enak jika ia memakannya mentah-mentah. Singkat waktu, Fliu pun telah menyiapkan banyak makanan matang untuk disantap bersama. Fliu juga menyatakan jika ia memasak tanpa menggunakan bantuan sihir sama sekali, karena menurutnya, rasa yang dihasilkan akan lebih otentik. Fliu juga memberikan pujian pada Balirosa yang telah membantunya memasak. Dan hal itu membuat Balirosa merasa malu karena sebagai kesatria dirinya malah lebih ahli memasak daripada berpedang. Meskipun dahulu dirinya adalah seorang bangsawan, namun ia pernah bangkrut sehingga tak bisa menyewa seorang koki. Dan hal itu membuatnya harus bersikap lebih mandiri. Sesaat mereka mencoba mencicipi makanan tersebut, mereka pun nampak memuji makanan buatan Fliu yang sangatlah enak. Tak hanya itu, Riz yang baru saja merasakan masakan matang membuatnya cukup terkejut. Bahkan ia juga sedikit merasa tertantang jika dirinya akan menyiapkan masakan matang di lain waktu. Berpindah di pusat kota, di mana terdapat beberapa petualang yang terkejut setelah melihat hasil buruan dari Fliu yang begitu banyak. Dan karena itu pun, Fliu menjadi bahan gosip para petualang lain. Saat yang sama, Riz meminta izin pada suaminya untuk berkeliling ke kota sembari menunggu suaminya. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang bernama Leolith dari Serikat Petualang, di mana ia kemudian mengajak Fliu untuk mengobrol. Si pegawai serikat pun memberitahukan jika saat ini Fliu telah menjadi perbincangan di seluruh kota. Dan setelah mendengar kehebatan Fliu, si pegawai mengatakan jika saat ini Fliu telah mendapatkan sebuah tawaran untuk mengabdi di bawah komando pahlawan, di mana sang raja akan menjadikan Fliu sebagai kesatria kehormatan apabila Fliu setuju. Hal itu dikarenakan kemampuan Fliu begitu menakjubkan. Si pegawai serikat pun menegaskan jika ia baru pertama kali melihat orang yang berhasil membantai banyak monster tingkat A hanya dengan 2 orang saja. Dan sebagai serikat petualang, mereka tak bisa melepaskan Fliu begitu saja. Meskipun Fliu merasa jika hal itu sangatlah menggiurkan, namun Fliu merasa jika dirinya tak memiliki alasan untuk bertarung lawan das iblis di bawah perintah kerajaan. Dan karena itu pun, ia menolak tawaran tersebut dengan tegas. Singkat waktu, Fliu kembali bertemu dengan Riz yang terlihat berantakan, dan hal itu pun membuat Fliu khawatir padanya. Ternyata, Riz sebelumnya pergi latihan memasak di sebuah tempat les. Namun pada saat itu Riz terlihat begitu kerepotan saat mengikutinya. Meski demikian,
Riz tetap bertekad belajar masak agar ia bisa memenangkan cinta dari Frio. Di malam harinya, terlihat si pahlawan kocak yang mendengar kabar mengenai orang kuat di Serikat Petualang. Dengan egois, si pahlawan kocak menyatakan agar mereka membawakan sosok petualang misterius tersebut untuk menjadi bawahannya. 1 bulan kemudian, Frio didatangi lagi oleh prajurit kerajaan yang mencoba merekrutnya lagi. Meski demikian, Frio tetap menolak ajakan tersebut dengan lembut. Karena itu juga, Riz pun merasa begitu kesal karena mereka terus saja datang. Dan dengan lembut, Frio pun menenangkan Riz yang terlihat kesal. Di sisi lain, terlihat si wanita berotot nampak sedang menghidupkan kembali ladang, agar ia tak hanya merepotkan Frio nantinya. Tak hanya itu, si pengguna panah masih saja merasa takut menghunuskan panahnya pada hewan karena merasa kasihan. Selain itu, Frio juga nampak memberikan sebuah cincin yang bisa memberi kekuatan sihir tambahan pada Belano si wanita penyihir. Dan setelah menggunakan cincin tersebut, secara kocak Belano akan menggunakannya seperti sebuah cincin pasangan. Tak hanya itu, terlihat Balirosa yang terlihat manja saat melawan monster. Yang mana hal itu membuat Riz merasa jika Balirosa sedang menggunakan kesempatan agar ia mendapatkan perhatian dari suaminya. Bersamaan dengan itu, Riz pun melihat sosok wanita misterius di belakang rumput. Singkat waktu, mereka pun makan bersama, yang ternyata saat ini Riz telah mahir memasak setelah ia bekerja keras mengikuti les memasak di kota. Tak hanya itu, dengan kerja kerasnya, ia pun berhasil membuat kari spesial yang bisa meluluhkan suaminya. Sementara itu, lihat wanita misterius yang sedang mengintai keluarga Frio, di mana ia ternyata mengenal sosok Riz, dan ternyata ia juga merupakan salah satu prajurit dari pasukan Raja Iblis. Ia merasa penasaran dengan Riz yang merupakan pasukan wanita terbaik dalam jajaran pasukan Raja Iblis, malah terlihat akrab dengan manusia. Secara tiba-tiba, ternyata Riz telah berada di belakangnya sembari menanyakan alasan si wanita bernama Uliminas datang ke rumah suaminya. Setelah itu, Uliminas malah dijamu oleh Frio dan Riz di dalam rumah. Diketahui jika Uliminas bertujuan menyelidiki daerah tersebut dan secara tak sengaja ia pun melihat Riz. Dengan tegas, Riz mengatakan jika saat ini ia telah tinggal bersama dengan suaminya di rumah tersebut. Melihat keharmonisan tersebut membuat Uliminas merasa heran. Bahkan ia juga dibuat bingung karena Frio terlihat santai saat melihat ras iblis sepertinya. Tak hanya itu, Uliminas nampak tak bisa melakukan skill penilaian terhadap Frio, yang mana padahal ia bisa menggunakan skill tersebut pada sang Raja Iblis. Ia juga menyatakan jika wilayah yang ditinggali Frio saat ini telah berubah drastis, terutama di daerah hutan De La Veza yang mana di sana tak ditemukan si monster-monster. Frio pun dengan jujur mengatakan jika hal itu mungkin karena dirinya telah menggunakan skill penyucian di wilayah hutan De La Veza. Uliminas pun terkejut saat mendengarnya. Bahkan ia juga memberitahukan jika ternyata penyucian tersebut juga telah membuat kakak Fenris yang bernama Fengaril bersama pasukannya telah gugur. Meski demikian, Riz menyuruh agar Uliminas diam dan tak membahas hal tersebut lagi. Meskipun Riz telah mengetahui hal itu, Riz menegaskan jika kakaknya akan sangat membenci jika dirinya dikasihani atas kematiannya. Terlebih, Riz merasa jika hal itu juga adalah kesalahan dari kakaknya sendiri, karena tak bisa melakukan apa-apa saat hal itu terjadi. Riz kemudian menegaskan jika dirinya mengagumi kemampuan Frio dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai tuan. Bagaimanapun, Riz tak akan mengurungkan niatnya tersebut. Sementara di samping itu, para wanita di sana tak sengaja mendengar cerita mereka. Mereka juga tak menyangka jika ternyata Riz adalah sosok Fenris yang pernah menyerang mereka. Selain itu, Uliminas merasa jika Frio telah menjadi ancaman bagi pasukan iblis, dan ia juga menganggap jika Fenris telah menjadi musuh dari pasukan iblis saat ini. Karena itu, Uliminas kemudian mengajak Frio untuk melakukan latih tanding agar ia bisa menilai seberapa hebat kemampuan daripada Frio. Singkat waktu, mereka pun bertarung, yang mana dengan mudah Frio berhasil mengalahkan Uliminas hanya dengan sedikit gerakan. Keesokan harinya, Frio memberitahukan kebenaran mengenai identitas asli Riz pada para wanita. Bahkan Frio merasa tak keberatan jika para wanita akan melaporkan hal tersebut pada pihak istana. Meskipun pada saat ini Riz bukan lagi bagian daripada pasukan Raja Iblis. Balirosa pun berpikir, jika sebagai kesatria seharusnya ia harus melaporkannya pada istana. Namun saat ini mereka tak akan ada niatan sedikit pun untuk melaporkan Frio. Tak hanya itu, mereka juga telah didampingi latihan selama 1 bulan. Bisa dibilang mereka memiliki hutang budi pada Riz dan Frio. Mereka juga menegaskan jika mereka tak bisa mengkhianati orang yang telah membantu mereka. Tak berlangsung lama, Riz merasakan jika pasukan Raja Iblis datang untuk kembali menyerang Frio bersama pasukannya, di mana menurut Balirosa, pasukan naga yang dibawa Uliminas pernah menghancurkan pasukan manusia di masa lalu. Mendengar hal itu, Frio malah merasa senang karena dirinya baru pertama kali bisa melihat sosok naga yang asli. Dan dengan mudah, Frio pun berhasil menanganinya. Sesaat pasukan iblis yang akan kabur, si wanita otot mengatakan jika ia ingin sekali mendapatkan gelar membasmi naga, dan karena itu pun Frio akan membantunya.
Benar saja, si wanita otot nampak berhasil mendapatkan gelar pembasmi naga. Dan karena itu pun, para wanita lain juga menginginkan hal yang sama. Meskipun pada saat ini Frio tak bisa membantu karena pasukan naga telah kabur terlalu jauh. Di tempat lain, terlihat Raja Iblis yang merasa terkejut karena seseorang yang bukan pahlawan malah bisa menggunakan sihir yang sangatlah kuat. Keesokan harinya, Frio terlihat memasang sebuah penghalang untuk melindungi rumahnya, di mana ia juga bisa mengetahui jika terdapat iblis yang masuk ke rumahnya. Riz juga menambahkan, jika Uli Minas kembali datang, ia akan mengurusnya sendiri. Tak hanya itu, ia juga merasa heran dengan Frio yang masih bersikap baik pada si kucing iblis alias Uli Minas, yang mana padahal ia telah mencoba menyerang Frio, namun Frio masih saja bersikap baik. Meski demikian, Frio menegaskan jika yang dipermasalahkan bukanlah baik atau tidaknya dirinya. Hanya saja Frio masih merasa bersalah karena dirinya yang menggunakan sihir penyucian malah menyebabkan kakak Fenris meninggoy. Namun, saat melihat sedikit surprise, hal itu malah membuat Frio terselim murka. Di sisi lain, lihat si wanita otot masih melihati layar statusnya yang memiliki sebuah gelar pemuda naga. Kemudian, Balirosa pun berniat akan pergi ke hutan untuk berlatih, hingga hal itu membuat teman-temannya merasa jika Balirosa sangatlah disiplin. Tetapi sebenarnya, Balirosa sangatlah menginginkan gelar pemuda naga, yang mana gelar tersebut dikatakan bisa membuat seseorang bisa menjadi seorang bangsawan, dan hal itu juga merupakan sebuah impian dari para petualang. Balirosa berandai-andai, jika dirinya bisa berhasil mendapatkan gelar tersebut, ia bisa saja mendapatkan status bangsawannya kembali dan bisa memboyong seluruh keluarganya ke ibu kota kerajaan dan kembali ke kehidupan lamanya saat ayahnya masih menjadi seorang ksatria. Tak lama kemudian, Balirosa ditegur oleh seseorang yang mana pria misterius tersebut menanyakan rumah dari teman lamanya yang tinggal di situ. Balirosa pun langsung negatif thinking saat melihat sosok pria tersebut yang tak menggunakan pelindung tubuh sedikit pun saat melewati hutan yang penuh akan monster. Balirosa pun langsung curiga karena pria tersebut ingin menemui teman lamanya yang ternyata adalah Fenris. Dengan menodongkan pedangnya, Balirosa mengancam orang tersebut sembari menegaskan jika ia akan menahan pria itu tergantung dengan jawabannya. Pria tersebut membenarkan jika dirinya memang salah satu dari pasukan Raja Iblis, tapi pada saat ini dirinya hanya ingin menjenguk temannya dan tak ada niatan lain. Bahkan ia juga mengatakan akan mundur dan ia juga menitipkan salam pada Fenris. Sebelum si pria misterius pergi, Balirosa memperkenalkan dirinya. Karena itu, si pria pun kembali menjawab jika ia bernama Gozal. Tak lama setelah itu, Balirosa didatangi oleh Frio dan Fenris. Ia pun memberitahukan jika dirinya bertemu dengan seseorang dari pasukan Raja Iblis yang bernama Gozal. Mendengar itu, Fenris pun merasa jika temannya tak pandai memilih nama samaran, yang ternyata sosok pria misterius tersebut adalah sang Raja Iblis, yang mana ia memiliki nama asli Gold. Balirosa pun begitu terkejut, karena dirinya sebelumnya malah berani menghunuskan pedang padanya. Keesokan harinya, terlihat sang Raja Iblis kembali datang ke rumah Frio, dan hal itu pun kembali membuat Balirosa cukup terkejut saat melihatnya. Terlihat dengan serius sang Raja Iblis nampak meminta maaf pada Frio karena anak buahnya telah berani menyerang. Bahkan tak segan-segan, ia langsung merekrut Frio agar ia bisa menjadi pasukan Raja Iblis. Meski demikian, dengan tegas Frio langsung menolaknya. Mendengar itu, sang Raja Iblis juga mempertanyakan alasan Frio yang tak mau mematuhi sang Raja Clairot dan malah tinggal di tempat terpencil seperti itu. Frio pun menjawab jika menurutnya memihak satu ras hanya karena mereka dari ras yang sama adalah alasan yang sangatlah konyol. Selain itu, karena Frio bukan berasal dari dunia tersebut, ia jadi tak mengetahui alasan kenapa ras manusia dan iblis saling berperang. Raja Iblis pun memberitahukan jika ras iblis dan manusia telah berperang semenjak turunnya Raja Iblis pertama, dan sampai saat ini telah berlangsung selama 500 tahun lamanya. Diketahui juga jika sosok Raja Iblis pertama adalah orang yang berasal dari dunia lain, di mana pada saat itu ia diterima oleh orang-orang yang pada saat itu ditindas oleh bangsa manusia, yaitu bangsa iblis sendiri. Sang Raja Iblis pun merasa jika peperangan tersebut tak bisa lagi dihentikan dengan mudah. Gozal juga menegaskan jika sebagai Raja Iblis masa kini, ia tak memiliki ambisi untuk menguasai dunia seperti raja-raja sebelumnya. Ia tak memiliki ambisi untuk menguasai dunia seperti raja-raja sebelumnya. Meskipun Raja Iblis saat ini nampak mengeluarkan aura mengerikan sembari kembali merekrut Frio, hal itu tak sedikit pun membuatnya gentar. Hingga sang Raja Iblis pun malah tertawa dengan sifat yang dimiliki Frio. Sesaat ia akan pergi, Raja Iblis mengatakan jika ia tak akan menyerah merekrut Frio. Di samping itu ia juga malah salah paham dengan Balirosa yang tak gentar meskipun di hadapan Raja Iblis. Yang mana aslinya, Balirosa hanya bisa terdiam kaku karena tak kuat menghadapi kengeriannya. Keesokan harinya, Balirosa yang baru bangun dari ranjangnya kembali dibuat terengah-engah saat melihat Raja Iblis yang kembali berkunjung. Terlihat, sang Raja Iblis dengan santainya ikut sarapan dengan Frio dan Riz. Bahkan dengan santai ia juga mengajak Balirosa makan bersama. Meski demikian, Balirosa langsung menolak dengan alasan belum mengganti baju. Di hari-hari berikutnya,
terlihat sang Raja Iblis terus saja mendatangi Balirosa, yang sepertinya ia juga tertarik dengan sosok Balirosa. Di mana ia kemudian terlihat terus mengajak Balirosa berbicara. Namun secara kocak, Balirosa terus kabur dari sang Raja Iblis yang terus salah paham. Sementara itu, seorang prajurit nampak melaporkan jika sosok yang diduga iblis terlihat keluar masuk dari rumah Flio. Di mana seorang prajurit pernah melihat jika pria misterius itu berulang kali terlihat terbang menuju wilayah iblis. Mendengar itu, sang raja malah merasa kesal. Bahkan ia salah mengira jika si petualang selalu mengabaikan para kerutannya dan malah bekerja sama dengan pasukan Raja Iblis. Sembari marah, sang raja pun ingin menyiapkan pasukan untuk menyerang Flio segera. Tetapi, si putri pertama nampak menghentikan niat tersebut dan dengan kepala dingin ia mengatakan jika mereka belum mengetahui kebenarannya. Dan apabila sang raja melakukan hal yang sembrono, hal itu malah bisa membuat Flio semakin marah. Karena itu, putri kemudian menyarankan agar mereka berdiskusi terlebih dahulu dengan Flio. Meski demikian, sang raja tak mau mendengarkan putri dan malah memikirkan egonya saja. Tak lama setelah itu, datanglah si pahlawan kocak, di mana dengan sombong ia menyuruh sang raja agar menyiapkan pasukan untuknya dan ia akan memaksa Flio menurut. Scene kemudian berpindah di kerajaan iblis, di mana Uliminas bertanya pada sang raja iblis yang akan pergi ke rumah Flio. Uliminas pun nampak mengatakan jika sang raja iblis mondar-mandir sendirian ke rumah Flio, hal itu akan berbahaya baginya. Namun sang Raja Iblis menegaskan jika menurutnya Flio lebih baik daripada sang raja yang tak mau mendengarkan orang lain. Uliminas kemudian memberitahukan pada sang Raja Iblis jika gosip yang tidak-tidak mulai menyebar karena sang Raja Iblis sering pergi ke rumah Flio yang merupakan manusia. Berpindah di kediaman Flio, di mana ia terlihat sedang nyantui ditemani oleh istri kawannya. Dengan wajah serius, Flio berpikir akan menjual perisai yang terbuat dari sisik naga di kota. Meski demikian, Flio masih membutuhkan banyak percobaan agar ia bisa menjual perisai dari sisik naga tersebut. Flio juga berharap jika ia bisa sukses nantinya. Melihat kekhawatiran Flio akan masa depan keluarga mereka, hal itu membuat Riz menanyakan alasan Flio tak mau menerima tawaran untuk menjadi prajurit kerajaan dengan gaji yang lebih besar daripada sekarang. Karena itu, Riz pun menganggap jika suaminya tak mau menjadi prajurit dan melawan pasukan iblis hanya demi Riz seorang. Hal itu dikarenakan Riz berpikir jika Flio ingin menjaga perasaannya. Flio pun merendah dengan mengatakan jika ia bukanlah manusia baik seperti yang dikira Riz. Hanya saja, Flio memahami jika dirinya saat ini memiliki kekuatan yang besar. Dan karena itu, sebisa mungkin ia berusaha menghindari pertikaian dengan orang lain. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan si pahlawan kocak beserta pasukannya. Yang mana dengan songong, si pahlawan kocak malah mengancam Flio agar ia menjadi bawahannya. Dengan tegas, Flio mengatakan jika ia tak mau memilih keduanya. Dan ia juga tak berniat memihak pada kerajaan Clairot maupun pasukan Raja Iblis. Karena tak ada pilihan lain lagi, Flio pun ingin pindah ke tempat lain. Mendengar itu, si 4 wanita kesatria pun mengatakan jika mereka ingin mengikuti Flio kemanapun ia pergi. Meskipun dari kecil mereka terus diajari jika bangsa iblis adalah musuh mereka. Namun semenjak hidup bersama Flio dan Riz, mereka mulai meragukan permusuhan tersebut. Hal itu pun akhirnya membuat mereka merasa ragu dengan kebenaran dari peperangan tanpa akhir antara bangsa manusia dan bangsa iblis. Terlebih, jika Balirosa dan lainnya malah tunduk pada orang yang mengancam rakyat tak berdosa, ia tak bisa lagi menatap wajah ayahnya yang merupakan kesatria terhormat. Karena itu pun, para prajurit yang melihat hal itu pun dibuat terkejut karena bisa-bisanya Flio menggunakan sihir teleportasi pada rumah dan kebunnya secara bersamaan. Di samping itu, terlihat sang Raja Iblis datang untuk menjenguk Flio dan lainnya. Dan saat melihat jika rumah Flio telah menghilang, hal itu malah membuat sang Raja Iblis merasa kesal karena perbuatan pahlawan dan prajuritnya. Dengan menunjukkan wujud aslinya, ia juga menyuruh para bawahannya bersiap menyerang bangsa manusia. Dan dengan sekejap, pasukan iblis pun mulai menyerang. Sementara di sisi lain, kini keluarga kecil Flio telah berpindah di sebuah tempat yang dekat dengan kota bernama Hoktau yang berada di sebelah barat ibu kota. Dengan itu, mereka pun sedikit lega karena prajurit dan si Raja Iblis akan sulit menemukan tempat mereka. Meskipun, sang Raja Iblis nampak tertarik dengan sosok Balirosa. Kemudian, Flio meminta maaf pada Riz karena telah melibatkannya pada masalah. Walaupun demikian, Riz merasa tak apa-apa dengan itu karena menurutnya berada di samping Flio lebih berkesan daripada apapun. Karena ulah si pahlawan kocak, hal itu secara tak terduga membuat sang Raja Iblis murka dengan perginya sahabat baik bernama Flio. Dan terlihat, pasukan Raja Iblis berhasil menyerang dan menghancurkan beberapa pelindung kota. Salah satu prajurit pun melaporkan jika pasukan Raja Iblis telah menembus pertahanan kerajaan Clairot satu persatu. Bahkan mereka tak mengetahui berapa lagi benteng kerajaan Clairot bisa bertahan. Saat sang raja mempertanyakan perginya pahlawan kocak, hal itu membuat si prajurit menyatakan jika ia telah kembali bersembunyi sebagai seorang pengecut. Di samping itu, raja juga diberitahukan jika pasukan sihir telah siap untuk melakukan sihir penyucian. Meskipun jika mereka menggunakan sihir tersebut, hal itu akan memberikan efek negatif pada para penyihir. Walaupun demikian,
Hal itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa mempertahankan benteng pertahanan terakhir. Sementara itu, pemimpin pasukan penyerangan yaitu Sang Raja Iblis nampak didatangi bawahannya bernama Grianil yang melaporkan jika pihak kerajaan akan melakukan sihir penyucian. Karena itu pun, Sang Raja Iblis meminta Uliminas untuk menarik pasukan mereka. Benar saja, para penyihir termasuk Sang Raja melakukan sebuah mantra dan kemudian menggunakan sihir penyucian secara luas. Scene kemudian berpindah pada keluarga Flio, yang mana ia disambut oleh Riz setelah pulang dari pekerjaannya. Sembari minum teh, Riz pun menanyakan pekerjaan Flio, yang mana Flio hanya datang ke kota untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Ia juga datang untuk melihat harga pasaran baju zirah yang ada di sana. Mendengar itu, si wanita berotot juga merasa jika ia harus menjual sayuran dari ladang yang mereka kelola ke kota. Karena menurutnya, ia tak bisa terus tinggal di rumah Flio secara gratis. Gadis pemanah juga mengatakan jika dirinya ingin berternak kuda, karena menurutnya, jika ia bisa menyewakannya, mereka bisa mendapatkan pemasukan yang cukup lumayan. Dan diketahui, jika Baileri si pemanah sebelumnya merupakan perawat kuda perang di istana kerajaan. Mendengar itu, Balirusa dan si penyihir pun merasa kena mental, karena sampai saat ini mereka belum bisa membantu keluarga. Meski demikian, dengan ceria Riz mengatakan jika dirinya memiliki tugas untuk mengurus semua orang yang ada di dalam rumah, karena ia adalah istri daripada si pemimpin. Berpindah di istana kerajaan setelah para penyihir menggunakan sihir penyucian dan membuat pasukan Raja Iblis mundur. Hal itu membuat para penyihir pun tumbang akibat kehabisan mana. Meskipun efek penyucian akan bertahan selama 3 bulan yang membuat pasukan iblis tak bisa mendekati tanah yang telah disucikan. Namun hal itu memiliki efek negatif yang membuat para penyihir pingsan. Paling tidak, mereka akan pulih dalam waktu 2-3 bulan. Bahkan hal itu juga sama dengan ayahnya yang juga merupakan salah satu penyihir kerajaan. Dikarenakan ayahnya masih belum sadar, sesuai hukum kerajaan Clairot, si putri pertama pun harus melanjutkan tugas sang raja dan menggantikannya. Di mana keputusan yang pertama ia buat adalah mencabut gelar pahlawan dari si kocak. Dan hal itu putri lakukan dengan alasan jika si kocak tak membantu sedikit pun dalam pertempuran melawan iblis. Bahkan ia malah bersembunyi dari para musuh. Karena telah menemui kebuntuan tersebut, putri berniat untuk menanyakan pada si peramal. Sementara di sisi lain, terlihat si kocak yang telah diusir dari istana. Scene kemudian berpindah pada Flio, di mana ia nampak berbincang dengan istrinya. Meskipun ia telah mengeluarkan isi hatinya, namun Riz malah sudah tertidur. Kemudian, ia juga mengatakan jika sebenarnya ia merasa takut saat pertama kali tiba di dunia asing tersebut. Jikalau pada saat pertama kali ia datang, Flio selalu sendirian, ia tak akan merasakan hidup damai seperti saat ini. Keesokan harinya, para wanita menyuruh Flio dan Riz untuk berkencan. Mendengarnya, Riz pun merasa sangat senang dan langsung mengajak sang suami untuk pergi bersama. Singkat waktu, mereka pun pergi ke kota untuk berkencan, dan terlihat mereka begitu menikmatinya. Setelah sedikit berjalan, mereka pun melihat toko permata, dan hal itu membuat Flio langsung membelikannya. Sesampainya di rumah, terlihat Riz yang terus memandangi permata yang dibelikan oleh suaminya. Hingga hal itu membuat para wanita terheran-heran. Meski demikian, mereka juga terlihat iri dengan keharmonisan rumah tangga Flio dan Riz. Di malam harinya, Flio dibuat salting saat Riz tidur tempat di sampingnya. Meski demikian, hal itu malah membuat Flio tak bisa tidur. Scene kemudian berpindah di istana kerajaan, dan terlihat pahlawan kocak sedang mencari sesuatu di ruang harta. Ia juga nampak merasa sangat kesal pada putri karena telah mengusirnya. Di samping itu, si cewek gelai mengatakan jika ia akan lebih baik terus mengikuti si pahlawan kocak. Dan diketahui jika saat ini si pahlawan kocak sedang mencari sebuah benda yang bisa ia gunakan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan pada akhirnya, ia bisa melanjutkan hidup sebagai pahlawan yang kocak. Tak hanya itu, ia juga merasa kesal karena dirinya yang dipilih menjadi seorang pahlawan malah tak bisa menggunakan sihir seperti Flio. Tak terduga, terdengar sosok yang nampak memanggil si pahlawan yang begitu menginginkan kekuatan besar secara instan. Di mana sosok tersebut meminta agar si pahlawan kocak melepaskan dirinya dan memberikan si pahlawan kocak sebuah kekuatan instan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka, yang mana di dalamnya terdapat sebuah pedang. Dan saat si pahlawan kocak mencabut pedang tersebut, muncullah sosok jin yang menguasai kegelapan dan cahaya, dan ia bernama Hiya. Seperti biasanya, sang iblis nampak memberikan 3 permintaan pada si pahlawan kocak. Dikarenakan keserakahannya, pahlawan kocak nampak memikirkan sesuatu yang begitu jahat. Di sisi lain, sang putri memanggil sosok peramal bernama Ursula, di mana putri pun menjelaskan tujuannya, yang mana ia ingin mengetahui petunjuk agar ia bisa mengatur strategi setelah efek penyucian menghilang. Namun sesaat akan mengatakan sesuatu, semua orang yang ada di sana telah mendapatkan sebuah segel budak di lehernya. Melihat itu, putri pun menyadari sesuatu dan menyuruh para prajurit mengecek ruang penyimpanan harta di bawah tanah. Ursula pun mengetahui jika segel tersebut bernama kerah pengorbanan, yang berfungsi sebagai ganti untuk mewujudkan permintaan sosok jin, yang nantinya
kera tersebut berfungsi untuk memenggal para tumbal. Artinya, semua orang yang telah berada di istana telah menjadi tumbal oleh sosok jin yang memberikan permintaan. Putri kemudian menceritakan masa lalu, saat seorang Raja Clairot meminta kematian daripada Raja Iblis, dan untuk itu, setengah nyawa dari penduduk kerajaan menjadi tumbal sebagai balasan. Dan setelah itu, jin pun disegel oleh hampir semua penyihir kerajaan. Dan sekarang, seseorang malah sudah melepaskan sebuah segel yang sulit dikembalikan, yang mana orang tersebut juga telah meminta sesuatu pada sosok jin tersebut. Dijelaskan, jika tumbal akan meninggoy setelah permintaan telah terpenuhi. Karena itu, Putri meminta pendapat Ursula untuk menghadapi bahaya tersebut. Setelah melihat, Ursula menegaskan jika si putri harus memanggil sosok pahlawan sejati yang sebelumnya telah terpanggil. Para menteri kerajaan pun meyakini bahwa sosok pahlawan sejati tersebut ialah petualang yang tak mau bekerja sama dengan raja, yaitu sosok Flio. Ursula memberitahukan jika Flio sedang berada di wilayah barat kerajaan. Untuk itu, si putri pun akan menemuinya secara langsung. Berpindah pada Flio yang saat ini ia sedang menjual perisai sisik naga buatannya. Karena sebelumnya Flio adalah seorang pedagang, ia pun mampu melakukan negosiasi dengan begitu baik. Bahkan ia dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari si penjual. Riz dan Balerosa yang melihatnya nampak begitu terkesan melihat Flio yang memiliki bakat untuk berbisnis. Menurut Balerosa, Flio tak hanya bisa membuat perisai dari sisik naga, namun ia juga bisa menjual dan mencari jalur perdagangannya sendiri. Riz pun mengatakan jika semua itu karena dulunya suaminya adalah seorang pedagang. Mendengarnya, Balerosa pun merasa iri dengan Riz yang memiliki suami seperti Flio. Namun, Riz menegaskan jika Balerosa juga memiliki sosok kandidat yang tepat untuk dijadikan calon suaminya, yaitu sang sosok Raja Iblis. Tak lama setelah itu, Flio pun keluar dari toko. Ia juga berterima kasih pada Balerosa karena telah menunjukkan toko yang bagus padanya, sehingga ia bisa menjual barang-barang dari toko tersebut. Saat berjalan, Flio pun menceritakan jika sebelumnya ia adalah seorang pedagang, jadi berbisnis rasa sangat cocok dengannya. Meski demikian, Riz berharap agar Flio tak hanya memikirkan bisnisnya saja, dan ia juga berharap jika Flio bisa pergi dengannya juga. Tak lama kemudian, terdengar suatu peringatan jika ada sosok jin yang mendekat. Ternyata, ia adalah sosok jin Hia yang telah dilepaskan si pahlawan kocak, yang mana sebelumnya si pahlawan kocak memiliki sebuah permintaan untuk membunuh Flio. Namun, Flio yang melihat jika Riz terluka begitu terguncang. Bahkan saat ia menggunakan sihir penyembuh pada Riz, hal itu tak berguna sama sekali. Saat Flio begitu panik, si jin Hia terus melemparkan serangannya pada Flio. Dan pada saat itu juga, Flio kemudian mendapatkan sihir baru setelah terkena serangan dari Hia, yaitu sihir cahaya dan kegelapan purba. Dengan wajah yang mengerikan, Flio yang biasanya bersikap lembut nampak begitu marah. Setelah mendapatkan sihir purba, tak disangka Flio bisa memutarbalikkan waktu di sekitarnya dan mengembalikan tubuh Riz seperti sedia kala. Karena itu, Hia si jin pun merasa terkejut saat melihat jika manusia bisa menggunakan sihir pemutar waktu, yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh sosok jin. Namun dengan brutal, Flio pun terus mengajar Hia. Pada saat itu, Hia juga dibuat terkejut saat melihat jika status Flio begitu di luar nalar, karena semua statusnya terlihat tak terbatas. Sementara itu, Riz pun kembali sadar dari pingsannya. Bahkan ia juga merasa heran karena tubuhnya tak terluka sama sekali. Balerosa pun menjelaskan jika hal itu adalah ulah dari suaminya, tetapi saat ini Flio malah tak terlihat seperti dirinya. Melihat itu pun, Riz mengingat kebaikan Flio yang tak menyukai pertarungan sama sekali. Hal itu pun membuat Riz merasa bersalah karena Flio bertarung demi dirinya. Bahkan di sana Flio terus mengajar Hia yang sudah tak bisa berkutik lagi, di mana hal itu tak seperti sifat Flio yang biasanya. Meski Hia telah menyerah, Flio pun tak mau menyudahi kemarahannya. Seketika, Riz pun menyuruh agar Flio menghentikan pertarungan dengan memeluk suaminya penuh kekhawatiran. Riz juga mengatakan, meski ia merasa senang karena Flio telah marah karena dirinya, tetapi saat melihat jika Flio yang biasanya tak suka bertarung, hal itu membuat Riz merasa takut akan kehilangan sosok yang begitu baik hati dan tak sombong itu. Karena itu pun, Flio luluh dan langsung menghentikan pertarungan. Melihat jika Riz baik-baik saja, ia pun merasa sangat bersyukur. Sementara di sisi lain, terlihat Putri yang menggunakan sihir teleport bersama prajuritnya untuk mencari Flio. Putri kemudian meminta maaf pada para penyihir yang telah memaksakan kekuatannya untuk menggunakan sihir teleport meskipun saat ini mereka masih belum pulih. Namun para penyihir pun masih bersedia membawa Putri apabila mereka masih memiliki sedikit energi. Karena itu pun, Putri menyuruh beberapa prajurit agar mereka menjaga para penyihir. Saat sang putri masih merasa khawatir karena ia tak kunjung menemukan si pahlawan sejati, secara tiba-tiba kerah yang ada pada mereka hancur seketika. Dan hal itu artinya, sosok yang telah memasang kalung tersebut telah dikalahkan. Atau artinya, si jin tersebut tak mampu memenuhi permintaan dari si pahlawan kocak. Sedangkan di istana, para prajurit nampak terus menggedor pintu harta yang mana di dalamnya terdapat si pahlawan kocak yang masih bersembunyi.
Karena itu pun, Suya merasa ketakutan karena jika mereka tertangkap pihak istana, mereka akan langsung dieksekusi. Si pahlawan kocak pun merasa jika si Jin telah gagal menjalankan misi, hingga sebuah suara misterius kembali muncul dan membenarkan jika Jin telah gagal melakukan misinya. Seketika, suara misterius itu merasuki tubuh Suya, dan seketika Suya pun telah menjadi sosok orang lain, di mana ia mengatakan jika pada akhirnya ia mendapatkan tubuh asli setelah berabad-abad tersegel. Kemudian, ia juga mengganti pakaiannya selayaknya sosok seorang penyihir. Kemudian Suya yang telah dirasuki pun mengatakan jika ia harus berterima kasih pada si kocak karena ia telah melepaskan segel Jin, dan hal itu pun membuatnya juga bisa keluar dari segel. Kemudian, wanita tersebut mengatakan jika ia adalah magus agung dari Damalinas Malam, dan ia akan memberikan kekuatan pada si kocak. Namun kocaknya, ia malah menjadi monster yang menjadi hewan tunggangan si magus. Ia juga menegaskan jika dirinya akan membalaskan dendam pada keluarga kerajaan yang telah menyegelnya, tak peduli ia adalah keturunan ataupun hanya pewaris. Kembali ke kota, yang mana Flio nampak menyembuhkan Hia setelah pertarungan mereka. Saat sadar, ia kembali meminta agar Flio mengampuninya. Tak hanya itu, ia juga terkejut karena Flio telah menyembuhkannya, di mana Flio pun menjawab jika hal itu Canaris baik-baik saja. Di samping itu, Balirosa mengatakan jika Hia sepertinya tak bisa diserahkan pada ksatria ataupun pihak kerajaan. Flio pun pada awalnya mengatakan jika sebaiknya ia menyegel Hia di ruang harta kerajaan kembali. Dan saat ia melihat ingatan Hia, ia pun mengetahui alasan Hia menyerangnya. Yang mana pada saat itu, ia melihat si kocak meminta agar Hia membantai Flio. Namun saat Hia mendengar jika Flio bisa membaca ingatan, hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena seharusnya orang yang bisa menggunakan sihir tersebut hanyalah dirinya seorang. Setelah itu, Flio pun berpikir jika ia mengembalikan Hia ke istana dan menyegelnya, maka hal seperti ini bisa saja terulang kembali. Karena itu pun, dengan tegas Riz mengatakan agar Hia menjadi pelayan suaminya. Hal itu karena Riz berpikir jika mereka tak bisa membiarkan Hia bersama orang lain. Apabila Hia menjadi anggota dari kelompok mereka, hal itu juga akan menjadi aset yang sangatlah bagus. Flio pun kembali menanyakan apakah Riz yakin akan membawa Hia padahal ia telah menyakiti Riz. Namun Riz hanya menjawab jika ia malah merasa kesal karena kalah dengan mudah begitu saja. Karena itu pun, Flio menyodorkan tangannya pada Hia dan membuatnya bersumpah agar ia tak akan mengambil nyawa seseorang lagi. Dan kemudian Flio juga akan memaafkannya. Di dalam hatinya, Hia selalu merasakan jika sosok manusia adalah makhluk serakah yang hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Meski demikian, ia malah menemukan sosok yang sangat menarik yang jauh dari bayangannya. Dengan itu, Hia secara resmi pun menjadi pelayan dari Flio. Dan mulai sekarang, ia juga akan mengabdikan seluruh jiwa dan raganya pada Flio. Namun secara kocak, ia malah merasakan sensasi menggetarkan saat melihat wajah Flio. Di samping itu, Flio merasa jika ia harus memperbaiki kota yang rusak karena pertarungannya. Untuk itu, ia akan kembali menggunakan sihir waktu seperti sebelumnya. Namun Hia melarang hal itu dikarenakan jika Flio memakai sihir tersebut lagi, hal itu akan membuat keadaan sekitar menjadi lebih buruk. Bahkan Hia sendiri hanya bisa menggunakan sihir tersebut terbatas pada seseorang saja. Terlebih, sihir tersebut bukanlah sihir yang seharusnya bisa digunakan oleh manusia. Mendengarnya, Flio pun mempertanyakan alasan dirinya bisa menggunakan sihir waktu tersebut. Ia pun mengatakan jika Flio bisa melakukan semua itu karena ia memiliki status kemampuan tak terbatas. Mendengar itu, Flio pun baru menyadarinya jika ia memiliki kekuatan tak terbatas tersebut. Menurut Hia, selama Flio memiliki status tak terhingga, ia bisa memakai sihir akuisisi total yang hanya bisa dilakukan oleh entitas seperti dewa. Di mana setelah Flio terkena sebuah sihir, pada saat itu juga Flio akan bisa mengopi sihir tersebut dan menggunakannya. Dengan kata lain, saat Flio terkena sihir Hia sebelumnya, ia langsung bisa menggunakan seluruh sihir yang hanya bisa dipakai Hia si Jin kocak. Meski begitu, Hia kembali mengingatkan agar Flio tak menggunakan sihir waktu lagi karena hal itu bisa memunculkan distorsi ruang dan waktu. Oleh karena itu, Flio akan menggunakan sihir lain yang bisa ia gunakan untuk memperbaiki kota. Namun di samping itu, Riz malah terlihat khawatir entah karena apa. Singkat waktu, ia pun memperkenalkan dirinya pada para wanita yang ada di rumah, di mana sebagai pelayan Flio, ia juga akan tinggal di rumah mulai hari ini. Para wanita tersebut pun malah terkejut, bisa-bisanya Flio berteman dengan Jin setelah ia juga berteman dengan sosok Raja Iblis. Bahkan hal itu membuat si wanita otot mengatakan, jika Flio seperti membawa pulang kucing liar saja ke rumah. Dan setelah itu, Balirosa pun akan mengantarkan Hia ke kamarnya. Si gadis pemanah pun nampak menangis dan menanyakan apakah mereka akan baik-baik saja jika hidup bersama sosok Jin. Hingga hal itu pun membuat Balirosa menenangkannya. Singkat waktu, Flio nampak melamun dan sedikit menyesal karena sebelumnya telah terbawa suasana. Hingga kemudian Balirosa pun datang dan menanyakan kekhawatiran Flio. Namun Flio hanya menutupi pikirannya saja. Bahkan ia juga meminta maaf pada Balirosa karena pada saat itu dirinya telah kelepasan dan membuatnya takut. Flio pun mengatakan, meskipun dirinya memiliki kekuatan yang begitu besar, tapi dirinya tak tahu bagaimana harus menggunakan kekuatannya tersebut.
Balirosa pun menjawab jika dirinya yang tak memiliki kekuatan besar juga terus merasa kebingungan karena ia tak bisa menilai seseorang secara pasti. Hingga ia pun mulai mempertanyakan tujuannya menjadi kuat. Dan semua pertanyaan itu muncul saat Balirosa hidup bersama Flio dan lainnya. Karena Flio juga, Balirosa menyadari jika sesuatu yang biasanya dianggap normal ternyata malah berbeda dengan kenyataannya. Singkat waktu, Flio mendatangi Riz yang terlihat murung. Dengan brutal, Riz pun menanyakan apakah suaminya akan kembali ke dunia asalnya. Dikarenakan saat ini Flio bisa menggunakan sihir yang luar biasa. Dan menurut Riz, hal itu bisa membuat Flio pulang ke dunia asalnya. Apabila hal itu terjadi, Riz pun meminta agar Flio juga membawanya. Kemudian Flio pun menenangkan Riz dengan mengatakan jika ia tak akan pulang. Karena di dunia asalnya, tempat tersebut sangat tak cocok untuk ditinggali demi human seperti Riz. Pada saat itu juga, Flio pun menanyakan kembali agar Riz mau menjadi istri sahnya. Karena pada saat itu, Flio berpikir jika ia akan kehilangan Riz dan hal itu membuatnya begitu ketakutan. Riz pun mengutarakan isi hatinya, di mana ia kemudian menceritakan jika sebelumnya ia hanya mengetahui cara memimpin kawanan dan bertarung. Namun saat bertemu dengan Flio, ia mulai mempelajari perasaan baru setelah bertemunya. Sebelum itu, Riz mengatakan jika Flio bisa menggunakan wujud aslinya. Namun Flio menegaskan jika saat ini Flio adalah identitasnya di dunia tersebut. Saat lagi hangat-hangatnya berbincang, secara tak terduga ia berada di belakang mereka. Ia pun mengatakan jika ia sudah di sana sejak lama, karena tugasnya adalah menjaga Flio sepanjang waktu. Flio pun merasa malu sembari mengatakan agar ia tak melakukan hal tersebut lagi. Cerita pun berlanjut di mana si Tuan Putri terlihat mencari sosok petualang, di mana dikatakan jika petualang tersebut memiliki kemampuan yang hebat, bahkan bisa mengalahkan binatang sakti hanya seorang diri saja. Namun si pedagang pun menyatakan jika dirinya tak pernah mendengar orang sehebat itu. Hingga akhirnya Putri pun keluar dengan wajah sedihnya. Sembari merasa gelisah, Tuan Putri pun menanyakan keberadaan daripada Flio yang ia cari selama ini. Sementara di sisi lain, keluarga Flio terlihat sedang menyantap hidangan yang dibuat oleh Riz, di mana mereka pun terlihat senang saat menyantap masakan Riz yang dibantu oleh Jin Hia. Ia pun menyatakan sebenarnya ia bisa saja memasak makanan hanya dengan menggunakan sihirnya. Namun Riz pun menasihatinya agar memasak secara manual dan kasih sayang. Selain itu, Riz pun menyela pembicaraan dengan kembali menegaskan jika memasak dan memberikan makanan adalah tugasnya sebagai istri daripada pemimpin kawanan. Riz juga merasa sangat terbantu apabila Hia membantunya bersih-bersih dan mencuci. Mendengar itu pun, 4 sekawan merasa begitu sedih karena mereka hanya menjadi beban saja di rumah keluarga Flio. Karena saat ini ada Hia yang bisa membantu pekerjaan rumah dengan lebih cepat. Di sisi lain, Flio pun merasa terganggu dengan panggilan Hia kepadanya, dikarenakan Hia terus saja memanggilnya Tuan. Kemudian Flio pun menyuruh agar Hia memanggil namanya saja. Namun menurut Hia, panggilan tersebut tak akan berubah dikarenakan Flio adalah majikannya. Singkat waktu, si gadis tomboy bernama Blossom nampak sedang mengerjakan tugasnya untuk berkebun, ditemani Saibe yang ikut membantunya. Ia juga menyatakan jika dirinya tak akan kalah dengan Hia dan akan membantu keluarga Flio dengan tugasnya sebagai tukang kebun. Dan terlihat dengan begitu semangat, Blossom dan Saibe nampak menggemburkan lahan. Berpindah kepada Baileri yang mana ia sedang merawat kuda. Ia juga berencana akan bekerja sebagai seorang kusir untuk menambah penghasilan keluarga. Meskipun pada saat ini dirinya hanya bisa fokus untuk merawat kudanya saja. Sementara itu, Belano terlihat sedang meratapi kehidupannya, di mana ia pun mulai merasa bersalah karena telah keluar dari ordo ksatria sebelum bisa menjadi penyihir kerajaan seperti kakak dan ayahnya. Meskipun dirinya merasa tak harus menjadi kuat untuk saat ini, namun Belano merasa tak bisa menyia-nyiakan ilmu yang telah diberikan oleh Flio padanya. Tak hanya itu, Belano juga menyatakan keinginannya di mana dirinya ingin menggunakan lebih banyak jenis sihir lagi. Dan tiba-tiba saja, ia mendengar teriakan dari Blossom, yang mana ternyata di sana terdapat binatang sakti berwujud kuda liar yang malah mengamuk dan merusak kebunnya. Ternyata, seseorang yang telah membawa kuda tersebut ke kediaman adalah Balirosa, di mana ia sebelumnya salah mengira jika kudanya akan jinak, sehingga ia merasa tak tega membunuhnya. Namun dikarenakan si kuda malah mengamuk, maka tak ada pilihan lain bagi Balirosa untuk mengalahkannya. Dan seketika, Baileri pun mencegah Balirosa yang akan melukainya, dan kemudian ia juga menyuruh Saibe untuk berubah menjadi kelinci, dan dengan cepat, Baileri pun menjinakkannya. Melihat itu pun, semua orang yang melihatnya nampak begitu takjub dengan Baileri yang bisa dengan mudah menjinakkan kuda yang bahkan merupakan hewan sakti. Dan saat itu ia pun memiliki sebuah ide, di mana ia berencana membeli tanah di sekitar rumah Flio. Sementara di sisi lain, terlihat Flio dan Riz yang sedang berjalan-jalan di kota, di mana meskipun Flio ke kota dengan tujuan untuk menjual zirah, namun Riz masih saja merasa senang karena bisa berduaan dengan suaminya saja. Bahkan ia menyatakan jika dirinya merasa sangat bahagia bisa bersama suaminya. Singkat waktu, Flio pun terlihat sedang bernegosiasi dengan si penjual zirah.
Di mana Riz yang melihat ekspresi serius suaminya, hal itu pun nampak membuatnya semakin meleleh. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap, dan hal itu pun cukup membuat Riz terkejut. Tak hanya itu, hal itu juga membuat sang putri dan pasukan kerajaan yang saat ini tengah mencari Flio juga dibuat terkejut dengan keadaan tersebut. Dan tiba-tiba saja, muncullah sosok monster yang dibawa oleh si penyihir kocak yang telah merasuki pelayan sang pahlawan. Mendengar keributan di luar, Flio pun langsung keluar dan melihat kemunculan monster tersebut. Dan karena itu pun ia langsung berniat menyelamatkan orang-orang di kota. Kedatangan si penyihir di sana membuat kepanikan di seluruh kota, yang mana ia juga bertujuan untuk mencari sang putri dan melenyapkannya. Di sisi lain, terlihat juga Hia yang datang karena merasa ada sosok jahat di kota. Dan karena itu pun, Hia bergegas menuju kota. Ia juga menjelaskan jika monster besar tersebut aslinya adalah manusia, di mana si penyihir yang ada di pundaknya telah mengubah sosok manusia di dalamnya. Diketahui, jika si penyihir itu adalah Damalinas sang aprikot dan merupakan seorang penyihir kegelapan agung. Dikatakan, jika ia adalah seorang wanita yang pernah berkuasa sebagai seorang penyihir terkuat di kerajaan Clairol. Bahkan ia juga pernah mendalami sihir terlarang bagi manusia. Diceritakan, jika pada saat itu ia pun dikalahkan oleh sang pahlawan, dan kemudian jiwanya disegel ke dalam sebuah pedang kerajaan. Kemudian Hia pun menjelaskan saat dirinya melepas segel yang mengurungnya, si penyihir pada akhirnya pun ikut dibangkitkan. Karena itu pun Hia merasa jika itu adalah kesalahannya, dan kemudian ia merasa harus bertanggung jawab dan ingin menyingkirkan si penyihir tersebut. Meski demikian, Flio pun menyuruh agar Hia tetap mengutamakan keselamatan para penduduk kota. Sementara Hia akan mengalahkan musuh, Flio dan Riz berencana akan menyelamatkan dan mengevakuasi warga. Scene kemudian berpindah pada sang tuan putri, di mana ia masih saja diancam oleh si penyihir. Di mana terlihat juga jika pengawal yang melindungi putri terlihat begitu ketakutan. Yang mana saat penyihir akan menginjak tuan putri seketika. Melihat kedatangan Hia, hal itu pun cukup membuat si penyihir terkejut. Di mana kemudian Hia menyatakan jika dirinya akan memusnahkan orang yang mengganggu kenyamanan daripada tempat tinggal tuanya. Mendengar itu, si penyihir pun nampak merasa kesal dan mengejek Hia sebagai jin yang gagal, karena sebelumnya telah gagal menjalankan misinya. Dan kemudian si penyihir pun cukup terkejut karena sihirnya dihentikan hanya dengan satu tahan saja. Ia pun menyatakan jika tak ada sihir satupun di dunia yang bisa mengenainya. Karena itu, sebagai penghuni dunia, Damalinas si penyihir tak akan bisa mengalahkannya. Karena itu pun, Damalinas pun menggunakan serangan dari monster tunggangannya. Meskipun pada akhirnya, hal itu hanya sia-sia saja. Karena itu, si penyihir nampak menggunakan kartu asnya, di mana kemudian dirinya membuat si monster pun semakin membesar. Dengan wajah sombongnya, Damalinas pun berniat meluluh lantahkan kota tersebut. Namun yang terjadi, setelah itu Flio pun datang sembari menyatakan jika dirinya telah menggunakan sihir pembatalan. Namun ia pun langsung meminta maaf karena dirinya malah membuat Flio sampai turun tangan. Dan untuk itu pun, ia berjanji akan mengurus sisanya. Setelah itu, ia pun mengeluarkan jiwa si penyihir dan kemudian menyerapnya, hingga kemudian ia pun menelannya. Flio yang merasa khawatir pada Hia yang malah menelan si penyihir pun membuat Hia menjelaskan jika dirinya telah memisahkan jiwa Damalinas dari wanita yang dirasutinya. Hingga kemudian, ia pun menyegel si penyihir di dunia roh Hia. Di samping itu, melihat si pahlawan kocak tergeletak pun membuat Riz merasa terkejut, dan untuk itu Flio pun akan menyerahkan sisanya pada pasukan kerajaan. Di sisi lain, terlihat Tuan Putri pun mendekati Flio, dan kemudian ia pun memperkenalkan dirinya pada Flio dengan sopan. Bahkan ia juga berterima kasih pada Flio karena telah menyelamatkan kota dari bahaya. Lalu, ia juga ingin meminta maaf pada Flio karena ulah ayahnya dan si mantan pahlawan kocak yang telah berbuat semena-mena. Mendengar itu pun Flio merasa terkejut karena pahlawan telah dicopot gelar pahlawannya. Hal itu dikarenakan si pahlawan telah berlaku semena-mena dan membahayakan kerajaan. Kemudian, Tuan Putri pun menyatakan tujuannya untuk mencari Flio, di mana kemudian sang Tuan Putri pun mengajak Flio untuk datang ke istana dan diangkat sebagai si pahlawan sejati. Meskipun Tuan Putri telah memohon, dengan kerendahan hatinya Flio pun menolak hal tersebut. Bahkan ia juga menegaskan jika dirinya sudah cukup puas dengan kehidupannya saat ini, yang hidup dengan tenang bersama istri dan rombongannya. Dan saat ini, keinginannya hanyalah bisa hidup damai bersama istrinya. Singkat waktu, Flio pun pulang dan disambut oleh para ciwai, di mana Baileri pun ingin membicarakan sesuatu dengannya. Di sini Baileri pun langsung mengutarakan jika dirinya ingin memperluas tanah, yang mana sebelumnya ia telah menjinakkan hewan sakti berjenis kuda dan ingin memeliharanya. Karena itu pun, ia berniat memperluas tanah di sekitar mereka. Selain itu, Blossom juga mengutarakan jika kebunnya juga bisa diperluas bersamaan dengan itu, dan hal itu akan membuat mereka lebih banyak menanam sayuran lagi. Dan pada akhirnya,
mereka bisa menjual sayuran ke kota dengan gerobak yang ditarik oleh si kuda sakti. Mendengar itu pun, Frio nampak langsung menyetujuinya dan berniat ingin membicarakan hal tersebut dengan bangsawan di kota itu. Namun saat mereka mendengar harga tanah yang akan mereka beli, hal itu seketika membuat mereka terkejut dengan harganya yang sangatlah mahal. Tetapi, Frio dengan mudah mengatakan jika dirinya akan membayar tanah tersebut. Hal itu karena mereka juga akan memperluas area rumah mereka. Dan hal itu juga menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dikarenakan hal itu tak membuat mereka bertiga merasa puas, Frio pun memberikan keringanan di mana 30% dari penghasilan lahan akan dianggap sebagai uang sewa lahan. Singkat cerita, mereka pun langsung bekerja dengan penuh semangat untuk kebun mereka. Melihat antusiasme daripada Bayi Larry pun membuat Riz merasa jika Bayi Larry lebih terlihat semangat daripada saat berlatih bertarung. Sementara itu, Frio pun berpikir jika para ciwai bisa saja menanam tumbuhan yang sulit tumbuh di daerah mereka. Yang mana Frio merasa jika dirinya bisa menggunakan sihir untuk mengatur suhu agar bisa menyesuaikan kondisi dari tanaman tertentu. Blossom pun merasa jika hal itu malah hanya akan merepotkan Frio saja. Karena itu, tiba-tiba ia bermuncul dan berniat akan membantunya. Meskipun pada awalnya Blossom menolak penggunaan sihir di kebun, hal itu kemudian membuat Belano pun merasa penasaran dengan itu. Di sini Belano pun menyatakan jika dirinya akan pergi ke sekolah untuk mempelajari sihir lebih banyak lagi. Namun pada saat ingin melamar menjadi murid, dirinya malah ditawari menjadi seorang pengajar. Saat mendengar itu pun, Frio kemudian menyelamati Belano yang telah mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang guru. Selain itu, Belano pun baru menyadari jika ternyata sihir tak hanya digunakan untuk bertempur, melainkan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Karena itu, ia pun merasa penasaran dengan sihir Hia yang akan digunakan untuk menyokong perkebunan. Karena itu pun, Frio memberikan pilihan agar Blossom mencoba menanam sebidang tanah terlebih dahulu dengan bantuan sihir. Yang mana apabila produk yang dihasilkan lebih kurang daripada cara manual, mereka tak perlu menjualnya. Dan dikarenakan tak ada pilihan lain lagi, pada akhirnya Blossom pun menyetujuinya. Singkat waktu, pada akhirnya mereka pun mulai bekerja. Selain itu, Frio pun mengungkapkan jika dirinya juga memiliki sebuah rencana untuk membuka tokonya sendiri. Yang mana hal itu pun membuat Riz sangat mendukung rencana suaminya tersebut. Riz juga menyatakan jika Frio juga harus bergantung padanya untuk segala hal. Dan setelah itu, Frio pun menunjukkan cincin yang ia buat dari sebuah batu akik. Dan cincin tersebut pun dikatakan sebagai cincin pernikahan mereka yang merupakan satu pasang. Shin pun kemudian berpindah di penjara kerajaan, di mana terlihat si pahlawan kocak yang sedang dipenjara bersama pelayannya. Beberapa waktu kemudian, terlihat jika Balirosa sedang berdiri di sebuah gereja mengenakan gaun pengantin, yang mana selanjutnya Uliminas datang dan memberikan selamat pada Balirosa atas pernikahannya. Yang mana Raja Iblis kemudian muncul, di mana ia menyatakan agar Balirosa memanggilnya Gozal karena ia akan menjadi istrinya. Dan sesaat Gozal yang akan meresmikan pernikahannya secara tiba-tiba. Ternyata hal itu hanyalah mimpi belaka. Meskipun merasa bersyukur karena hal itu hanyalah mimpi saja, Balirosa tetap saja merasa salbrut. Beberapa waktu kemudian, Balirosa terlihat sedang membantu Riz memasak, di mana kemudian Riz menyadari jika saat ini Balirosa nampak tak sehat. Di sini Balirosa pun menyatakan jika dirinya mungkin hanya kurang tidur saja, karena akhir-akhir ini dirinya sering bermimpi buruk. Namun Riz malah merasa jika hal itu adalah akibat daripada Balirosa yang jatuh cinta. Dikarenakan Bagheera sering gila bertaring, mimpi adalah sebuah keinginan. Artinya, Balirosa yang bermimpi menikah dengan Raja Iblis adalah bentuk keinginan. Mendengar itu pun, semua ciwai langsung mempertanyakannya, bahkan langsung mengira jika sosok yang dicintai adalah si Raja Iblis. Bayi Larry pun merasa wajar karena dahulu Raja Iblis sering mengunjungi rumah mereka. Bahkan Blossom menyatakan jika saat Balirosa tak ada di rumah, ia akan segera pulang. Dan hal itu sangatlah jelas jika kedatangan Gozal berniat untuk menemui Balirosa saja. Namun Balirosa dengan wajah malunya mengelak, dan mengatakan jika Gozal hanya memanfaatkan kesempatan agar ia bisa membunuh Balirosa kapanpun. Walau demikian, Blossom merasa tak begitu. Bahkan ia merasa jika Balirosa mungkin saja bisa melampaui batasan antar ras. Bahkan bisa menjadi pasangan beda ras seperti yang dialami oleh Frio dan Riz. Dengan itu pun, Riz menegaskan jika mereka tak hanya dekat saja, melainkan mereka saling jatuh cinta. Karena itu pun, para ciwai kemudian merasa penasaran dengan kisah cinta mereka berdua. Bahkan, ia juga merasa penasaran dan ikut nimbrung dengan para ciwai. Di sini Riz pun beralasan jika dirinya jatuh cinta pada sosok Frio karena sifat naifnya, yang mana ternyata secara tak sengaja Frio mendengar percakapan itu dan membuatnya sangat malu. Tiba-tiba saja sensor yang dibuat Frio berbunyi jika di sekitar penghalang yang ia pasang terlihat sosok musuh datang, yang mana ia juga bisa merasakan hawa keberadaan iblis di dekat mereka. Dan benar saja, di sana terdapat seseorang yang sedang memandangi penghalang di depannya, yang mungkin ia adalah sosok iblis. Sementara itu,
Di dalam kastil terlihat seorang penasihat kerajaan yang melaporkan jika koin yang didonasikan oleh Flio untuk memperbaiki kerusakan kota adalah koin Rode yang berasal dari istana kerajaan. Putri pun merasa penasaran karena seharusnya koin Rode tak didistribusikan di publik. Yang mana kemudian si penasihat menjelaskan jika sebelumnya mereka pernah memberikan koin tersebut pada pria bernama Banaza yang sebelumnya telah dipanggil oleh pihak kerajaan lalu diusir. Karena itu pun, mereka mulai menyadari jika kemungkinan pria bernama Banaza adalah pria yang sama dengan Flio. Mendengar itu pun, membuat Tuan Putri mewajarkan jika Flio tak mau menerima posisi menjadi seorang pahlawan setelah kejadian sebelumnya. Dengan itu pun, si Putri merasa jika mereka harus memulai dengan meminta maaf pada Flio. Hingga tak lama kemudian, datanglah seorang prajurit yang melaporkan jika si mantan pahlawan dan pelayannya telah kabur dari penjara. Untuk itu, Tuan Putri dengan sikap tenangnya pun meminta agar mereka merekrut petualang untuk mencari si mantan pahlawan tersebut. Singkat waktu, terlihat para prajurit pun sedang mencari si mantan pahlawan, yang mana saat mereka pergi, kemudian si mantan pahlawan pun muncul dari persembunyiannya. Dan terlihat jika si pelayan pun nampak mengeluh karena mereka terus berlari sampai saat ini. Bahkan sebelum kabur, si mantan pahlawan nampak mengambil kantong tak terbatas dari kerajaan. Tapi secara kocak, isi dari kantong tersebut bukanlah sebuah emas, melainkan hanya berisi sebuah kantong air tak terbatas dan satu kotak berisikan skop sihir. Yang mana kebisingan tersebut, para prajurit pun mendengar percakapan mereka dan secara tiba-tiba ternyata si mantan pahlawan sebelumnya menggunakan skop sihir dan membuat sebuah lubang dengan begitu cepat. Meskipun secara kocak, mereka malah tak bisa keluar dari sana. Shin kemudian berpindah ke istana kerajaan iblis, yang mana Uliminas melaporkan jika ia belum menemukan keberadaan Flio sampai saat ini. Raja Iblis juga memahami jika Flio pasti masih ada di sekitar kerajaan, karena menurutnya Flio hanya akan bisa pergi ke sebuah tempat yang pernah ia datangi dengan menggunakan sihir teleportasinya. Tiba-tiba saja, Uliminas pun mulai membahas daripada Raja Iblis terobsesi dengan sosok Flio. Ia seharusnya terus melakukan penyerangan pada bangsa manusia dan meruntuhkan kerajaan. Namun dengan tegas sang Raja Iblis mengingatkan jika sosok Flio bisa saja memakai sihir permunian hanya dengan seorang diri. Dan karena itu, Raja Iblis pun ingin memprioritaskan pencarian Flio. Namun Uliminas pun kembali menjawab jika Raja Iblis melakukan itu, maka anak buahnya bisa tak lagi mempercayai sang Raja Iblis yang malah tak berfokus menyerang manusia. Meski demikian, Raja Iblis dengan tenang pun memegang kepala Uliminas sembari meminta maaf karena telah merepotkannya. Namun sang Raja Iblis tak bisa mengubah prinsipnya saat ini. Bahkan ia merasa jika dirinya tak bisa mengorbankan banyak rakyat iblis untuk kemenangan saja. Tak terduga, terdapat sosok iblis wanita yang mendengar percakapan antara Uliminas dan sang Raja Iblis. Dan setelah itu, ia pun terlihat melaporkan para sosok bernama Yugarde yang merupakan adik daripada sang Raja Iblis. Mendengar itu pun, sang adik Raja Iblis pun merasa geram dan menganggap jika kakaknya telah melemah, bahkan malah mencoba merekrut manusia ke dalam pasukan kegelapan. Dan karena itu pun, Yugarde berencana akan merebut tahta daripada kakaknya, hingga kemudian menghancurkan kerajaan Gleiroth sebagai sosok Raja Iblis yang baru. Di sisi lain, terlihat Flio dan Rish yang telah selesai mencari bahan-bahan masakan dari pasar. Meskipun di sini Flio masih saja merasa penasaran dengan reaksi dari sosok iblis yang muncul di sekitar penghalang yang ia pasang. Namun kekhawatirannya sedikit mereda karena kondisi di kota nampak sedang baik-baik saja. Dan saat sedikit berjalan, mereka menemukan sebuah toko yang akan tutup akibat dari peperangan melawan pasukan iblis. Yang mana dampak dari perang tersebut membuat penyuplai barang yang datang ke toko tersebut menghilang. Hingga akhirnya si pemilik toko pun bangkrut dan akan menutup tokonya sendiri. Meski demikian, di sisi lain terdapat toko-toko baru yang bermunculan, di mana hal itu menandakan jika manusia sangatlah gigih dalam berjuang. Dan saat mereka berdua yang akan makan, tiba-tiba Balerosa pun muncul dan menegur mereka. Dan secara tiba-tiba ia pun berniat ingin mentraktir Flio dan Rish. Saat mendengar itu pun, Rish terlihat terkejut karena dirinya ingin menghabiskan waktu bersama suaminya. Namun tiba-tiba saja Balerosa malah muncul dan mengganggu mereka. Kemudian Balerosa memberitahukan jika peringkat petualangnya telah naik, sehingga imbalannya juga bertambah. Dan karena itu pun Balerosa akan mentraktir mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Hia muncul, dan ia pun melaporkan jika sosok iblis dengan kekuatan sihir yang besar nampak mendekati kota. Yang mana ternyata sosok tersebut adalah Gozal, yang mana pada akhirnya mereka pun malah nampak makan bersama. Di sini Gozal pun menjelaskan jika anak buahnya melihat adanya sebuah penghalang di sekitar kota, dan karena itu pun ia merasa penasaran untuk melihatnya. Tak hanya itu, Gozal pun menyampaikan jika dirinya ingin berbicara dengan Balerosa di sana. Yang mana karena itu Balerosa merasa jika mimpinya adalah sebuah ramalan. Setelah itu, Gozal nampak mengajak Balerosa mengobrol. Namun saat mengetahui jika saat ini Gozal hanya ingin merekrut Flio, hal itu malah membuat Balerosa salah mengira jika Gozal melakukan hal tersebut agar ia bisa menginjak-injak manusia. Gozal pun membenarkannya dan membuat Balerosa marah. Namun ia juga menegaskan jika manusia juga telah berbuat hal yang sama pada para iblis.
Di sini kemudian dijelaskan perbedaan antara manusia dan iblis, yang mana sosok iblis selalu memiliki sebuah malisium, yang mana tidak semua iblis bisa mengendalikannya. Dan apabila mereka berkumpul di suatu tempat, malisium bisa saja mencemari lingkungan manusia. Dan hal itu seperti aura gelap yang muncul di hutan De La Vega sebelum dimurnikan oleh Flio. Meski demikian, masalah tersebut telah membuat konflik yang besar bagi manusia dan iblis. Ditambah kebanyakan iblis memiliki sifat yang haus darah dan suka bertarung. Dan setelah itu pun, Gozel nampak berpamitan dan segera pulang. Di perjalanan pulang, Flio yang masih memikirkan dan mengkhawatirkan hal tersebut, secara tiba-tiba memeluk Riz dengan begitu erat. Sementara lain, kedua NPC beban terlihat masih saja berusaha naik ke atas lubang, namun saat melihat pantat dari pelayannya, secara tiba-tiba. Beberapa waktu kemudian, terlihat Riz yang nampak memasak untuk semua orang di rumah. Dan terlihat jika saat ini masakan Riz semakin terasa enak saja. Hingga hal itu pun membuat para ciwai memakan masakan Riz dengan begitu lahap. Mendengar pujian dari mereka membuat Riz pun berterima kasih, bahkan merasa rendah diri dengan mengatakan jika semua itu adalah berkat dari Bumi Leno yang sebelumnya menjadi guru masaknya. Yang mana sebelumnya, saat Riz kembali bertemu dengan Bumi Leno, ia nampak menunjukkan cincin kawin yang menunjukkan bahwa dirinya saat ini telah berhasil mendapatkan hati dari sang kekasih lewat makanan. Pada saat itu juga, Bumi Leno akan memberikan sebuah hadiah dengan cara mengajarkan Riz memasak masakan keluarga. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba saja sang putri pun datang, yang mana ia bertujuan untuk meminta maaf pada Flio seperti apa yang sebelumnya ia katakan pada para penasihat. Yang mana di sini ia juga mengetahui jika sosok Flio sebenarnya adalah Banazar yang merupakan pahlawan terpanggil ke dunia mereka. Saat mendengar pernyataan tersebut, kemudian membuat Riz dan Flio terkejut dikarenakan Tuan Putri bisa mengetahui kebenaran tersebut. Singkat waktu, mereka pun pada akhirnya mengobrol di dalam rumah Flio. Dan sekali lagi, Tuan Putri pun menunjukkan kerendahan hatinya dengan berlutut dan kembali meminta maaf pada Flio atas kesalahan kerajaan sebelumnya. Hingga hal itu pun membuat Banazar alias Flio diusir dari kerajaan. Bahkan Banazar sebelumnya malah dibuang ke hutan De La Vega tanpa perlengkapan yang mumpuni. Meski demikian, Flio pun menyuruh agar Tuan Putri mengangkat kepalanya, bahkan menyatakan jika saat ini dirinya adalah Flio dan bukanlah Banazar. Tak hanya itu, Flio pun langsung meminta agar si Tuan Putri langsung mengatakan tujuan utama kedatangannya. Setelah itu, Putri menunjukkan sebuah peta sihir, di mana dengan itu ia bisa melihat keberadaan pasukan kerajaan. Meskipun hal itu adalah rahasia kerajaan, sang Tuan Putri menunjukkan itu dikarenakan efek murnian di sekitar kota akan menghilang. Dan pada saat itu terjadi, pasukan iblis akan melanjutkan peperangan mereka. Namun saat ini para penyihir kerajaan belum pulih. Bahkan pasukan yang ia sebar di seluruh kota membuat beberapa celah yang memungkinkan pasukan iblis menyerang. Dan untuk itulah, Tuan Putri meminta Flio untuk melindungi kerajaan. Mendengar itu, Riz pun terlihat marah karena Tuan Putri malah mau menyeret suaminya ke dalam pertempuran yang paling dibenci oleh sang suami. Tuan Putri pun langsung menegaskan jika ayahnya akan segera pulih, dan kemudian ia menduga jika ayahnya mungkin saja akan mengirim pasukan untuk menyerang Flio karena telah bersekongkol dengan iblis. Namun dengan bantuan Flio saat ini, Tuan Putri akan mencoba melengsarkan sang raja saat ini dengan tuduhan kejahatan mengangkat pahlawan palsu dan telah mempermalukan si pahlawan sejati yaitu Banazar alias Flio. Tak hanya itu, sifat raja juga telah membuatnya sering mengabaikan orang-orang yang membutuhkannya. Dan karena itu, Tuan Putri ingin menggantikannya agar ia bisa menyelamatkan semua orang. Dan dengan itu, sang Tuan Putri pun harus menunjukkan bahwa ia bisa memimpin pasukan kerajaan. Namun, Flio pun mengetahui rencana Tuan Putri yang hanya menginginkan agar Flio tak ikut campur dalam masalah tersebut. Yang mana pada intinya, Tuan Putri hanya ingin rencananya berjalan lancar tanpa campur tangan Flio yang bersikap netral. Sementara di sisi lain, terlihat para petualang yang sampai saat ini masih saja mengejar mantan pahlawan palsu yang saat ini telah menjadi buronan. Di mana saat para petualang tersebut pergi, si mantan pahlawan pun muncul dari persembunyiannya. Namun, si pelayan masih saja terlihat mengeluh karena sampai saat ini mereka malah menjadi buron. Hal itu pun kemudian membuatnya menangis, hingga si mantan pahlawan nampak memberikan kue pada si pelayan yang kelaparan. Meski sudah sampai seperti ini, si mantan pahlawan nampak merasa heran dengan si pelayan yang masih saja mau mengikutinya. Namun si pelayan pun mengatakan hal yang sama, dikarenakan si mantan pahlawan yang tak mau meninggalkannya meskipun kehidupan mereka saat ini tengah berisi pelarian saja. Namun ia merasa jika si mantan pahlawan kocak adalah sosok yang keren baginya, meskipun ia payah dalam berbagai hal. Namun saat mereka akan pergi dan melanjutkan perjalanan, secara tiba-tiba mereka ditangkap oleh salah seorang iblis bawahan daripada Yui Gardre. Berpindah di malam hari tepatnya di rumah Flio, yang mana sampai saat ini Flio masih saja memikirkan kata-kata dari sang Tuan Putri. Dan saat melihat itu pun, kemudian membuat Riz pun langsung mendekatinya. Flio kemudian menuangkan perasaannya dan mulai berpikir apa yang seharusnya ia lakukan di dunia tersebut. Sehingga saat mereka nantinya memiliki anak,
Ia berharap agar anak mereka bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Meskipun itu akan menjadi tantangan yang sulit baginya saat ini, namun Frio akan melakukan cara apapun untuk mewujudkannya. Di keesokan harinya, terlihat sebuah pengumuman mengenai kedatangan pasukan dari hutan dekat gerbang dari arah timur laut. Mendengar itu pun, seluruh penduduk dianjurkan untuk melakukan evakuasi secepat mungkin. Namun terlihat jika ada salah satu anak kicik yang sedang mencari buah-buahan di hutan, di mana ternyata di belakangnya nampak datang segerombol pasukan iblis yang siap menyerang. Dan untung saja, setelah menyuruh si anak pergi, Frio dengan topengnya pun bersiap akan menghadapi serangan para musuh itu. Di saat para iblis melihat jika si sering gila taring di depannya, hal itu seketika membuat para pasukan iblis terkejut dan kemudian mempertanyakannya. Namun dengan tenang Frio menegaskan jika mereka adalah pasukan pelindung dan mereka tak akan menyakiti para iblis jika mereka mau mundur. Tetapi apabila pasukan iblis tak mau mundur, Frio tak akan memberikan ampun bagi mereka. Yang mana tak lama kemudian datanglah sosok Cyclops yang memiliki kekuatan besar dan bertujuan menghancurkan penghalang. Yang mana dikatakan jika ia adalah salah satu pelayan daripada Yuigarde. Sesaat mendengar jika Cyclops tersebut telah mengejek kakaknya yang sangat lemah karena telah kalah, hal itu kemudian membuat Riz berniat ingin bergelut dengannya. Dijelaskan jika semenjak kematian kakaknya yang merupakan bagian dari 4 penguasa neraka, suku Seringgila bertaring malah menjadi bahan hinaan oleh kelompok lain. Dan karena ia adalah adik daripada pemimpin Seringgila bertaring, Riz pun takkan tinggal diam demi menjaga kehormatan suku mereka. Dan untuk itu pun, ia bersedia bertarung lawan si Cyclops kocak tersebut hingga... Tak hanya itu, di saat para iblis lain akan mencoba menyerang Riz, hal itu membuat Frio pun menghentikannya dengan sekejap mata. Di sini, Frio juga nampak menyembuhkan luka daripada si Cyclops tersebut dengan begitu mudahnya. Hingga kemudian, ia menyatakan dirinya hanya ingin pasukan iblis mundur dari peperangan. Namun saat ditanya siapa sebenarnya sosok Frio, ia hanya menegaskan jika dirinya hanyalah manusia biasa yang memiliki hubungan spesial dengan salah satu Seringgila putih. Bahkan ia menyatakan jika dirinya ingin berdamai dengan para iblis, namun apabila mereka tak mau patuh, Frio akan terus menghalangi mereka. Dan singkat waktu, pada akhirnya mereka pun mundur. Yang mana kemudian di sini Frio menyatakan jika mereka menyakiti para iblis tersebut, hal itu hanya akan memunculkan kebencian lain daripada mereka. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba warga di sana pun muncul, dan kemudian mereka pun nampak berterima kasih pada Frio dan Riz karena telah menyelamatkan desa kecil mereka. Tak hanya itu, si gadis kecil yang sebelumnya terselamatkan juga nampak berterima kasih pada kedua pasangan di depannya itu. Namun dengan mudah, Frio menegaskan jika kedatangan mereka atas perintah daripada putri pertama kerajaan Clairot. Kemudian scene pun berpindah di kerajaan, di mana terlihat salah satu prajurit melaporkan adanya sosok petualang misterius yang telah membuat mundur pasukan iblis di berbagai daerah. Dan setelah mengusir pasukan iblis, ia pun pergi tanpa memperkenalkan dirinya. Mendengar itu pun, si Tuan Putri langsung mengetahui siapa yang telah melakukan hal tersebut. Dan dikarenakan kerja keras Frio tersebut, kemudian membuat si Tuan Putri merasa jika ia harus membalas kebaikannya. Sementara itu, terlihat si Raja Iblis yang merasa kesal karena Yuigarde telah bertindak tanpa sepengetahuannya. Hingga tak lama kemudian, bawahannya datang sembari memberitahukan jika saat ini adiknya sendiri sedang melakukan kudeta dan akan merebut posisi Gozal si Raja Iblis. Yang mana saat ini, Yuigarde beserta rombongannya telah berebut ruang tahta. Sementara itu, saat ini Yuigarde terlihat telah menduduki tahta raja, di mana bawahannya yang bernama Pufun melaporkan jika ia telah berhasil menangkap manusia yang memiliki daya sihir cukup banyak. Dan dengan itu pun mereka bisa menggunakan teknik rahasia saat akan berhadapan dengan Gozal nantinya. Di mana dikatakan jika mereka akan menggunakan teknik rahasia bernama ritual super hibrida, di mana mereka berdua akan menjadi tumbal untuk pemanggilan kekuatan dewa jahat, yang mana dengan teknik tersebut, mereka merasa akan menang dengan mudah saat melawan Gozal. Beberapa waktu kemudian, terlihat sang Raja Iblis dan Uliminas yang pergi ke rumah Frio, di mana ternyata ia bertujuan untuk tinggal sementara di rumah Frio. Untuk itu pun Gozal akan menceritakan alasan ia yang akan tinggal di rumah Frio. Cerita kemudian kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana terlihat 4 penguasa neraka yang merupakan bawahan daripada sang Raja Iblis, namun mereka terlihat mendukung duel antara sang Raja Iblis dan adiknya untuk menentukan siapa yang akan menjadi sosok pemimpin sejati. Karena itu pun, Uliminas yang merupakan bawahan setia daripada Gozal nampak menentang mereka, bahkan meminta agar 4 penguasa neraka mengirim Yuigarde dan komplotannya ke penjara karena telah berkhianat. Namun 4 penguasa neraka beralasan jika Gozal mungkin memerlukan duel tersebut agar ia lebih termotivasi untuk menguasai dunia. Bahkan Sleip yang merupakan salah satu bawahan paling setia daripada Gozal juga menyatakan jika Gozal harus menunjukkan kekuatannya untuk membuat para pemberontak kembali percaya padanya. Dan setelah itu, mereka semua pun pergi ke ruang tahta.
di mana terlihat Yui Garde sudah menduduki tahta kerajaan, didampingi oleh sekretarisnya yang cukup mesum. Hal itu pun membuat empat penguasa merasa jika Yui Garde terlalu sembrono, karena telah berani menduduki tahta sebelum ia menjadi penguasa sejati. Tetapi, sang sekretaris bernama Pufun pun nampak menyangkal dan menyatakan, jika secepatnya Yui Garde pasti akan menguasai tahta secepat mungkin. Dan karena itu pun, Uliminas merasa kesal lalu ia pun mencoba menyerang Yui Garde. Tetapi secara tiba-tiba, Gozal dan bawahannya pun datang sembari menggotong Uliminas yang terluka. Dan kemudian Uliminas pun dibawa pergi. Yang mana langsung saja, Yui Garde pun menantang Raja Iblis berduel untuk merebut tahta dan gelarnya. Tetapi Gozal terlihat enggan melakukan duel tersebut, bahkan menyatakan jika dirinya hanya akan membuang waktu saja untuk duel tak berguna itu. Kemudian, Yui Garde pun menyatakan jika Gozal sangatlah bodoh. Hal itu dikarenakan ia terlihat sering berpergian ke kota manusia dan menikmati waktu di sana. Tak hanya itu, Pufun menyebutkan jika Gozal malah memerintahkan pasukan untuk mundur saat mereka hampir menang. Hingga Gozal juga menolak untuk menang. Karena itu pun membuat Pufun berpikir jika Gozal tak memiliki niat sedikit pun untuk mengalahkan manusia. Dan karena itu, membuat para pasukan berpikir jika Gozal berpihak pada manusia, hingga hal itu pun menimbulkan beberapa pemberontakan. Bahkan membuat Yui Garde tanpa sepengetahuan sang Raja Iblis malah memerintahkan pasukan untuk menyerang ke kota manusia. Mendengar itu pun, Gozal terlihat jika ia seperti akan marah dan kemudian mengeluarkan auranya. Tetapi secara tak terduga, Gozal terlihat mencopot cincin iblis yang ia kenakan, bahkan dirinya akan menyerahkan cincin kekuasaan tersebut pada adiknya secara percuma. Semua orang yang melihatnya pun malah terkejut saat Gozal melakukan itu. Dan kemudian Gozal menyatakan jika dirinya mengundurkan diri sebagai Raja Iblis. Hal itu karena Gozal merasa jika orang tak menyetujui cara dirinya memimpin, maka ia merasa tak perlu menjadi sosok pemimpin lagi. Dengar hal itu, Yui Garde pun merasa direndahkan oleh kakaknya. Untuk itu pun ia berusaha menyerang Gozal dengan segenap kemampuan yang ada. Tetapi sebelum pergi, Gozal nampak berterima kasih pada para bawahannya hingga membuat mereka terdiam. Di samping itu, si mantan pahlawan yang diculik merasa jika saat ini mereka bisa kabur dari sana. Kembali ke masa sekarang, di mana Gozal telah menceritakan semua penyebab dirinya yang ingin tinggal bersama keluarga Frio. Di sini Uliminas juga menyatakan jika mereka tak memiliki uang ataupun tempat tinggal, sehingga mereka meminta agar Frio mengizinkan mereka tinggal untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut, kemudian membuat Frio menyatakan jika dirinya juga harus meminta pendapat dari seluruh penghuni rumah. Hingga tak lama kemudian, Balirosa pun pulang sembari melaporkan jika dirinya telah selesai berburu. Namun ia dibuat terkejut saat melihat adanya Gozal di rumah Frio. Melihat Balirosa, Frio pun langsung memberitahukan pada Balirosa jika Gozal sementara waktu akan menginap di rumah mereka. Dan singkat waktu, para Chiwai pun nampak dikumpulkan untuk membahas hal itu. Gozal memberitahukan jika saat ini dirinya bukan lagi Raja Iblis dan ia juga telah meninggalkan pasukan kegelapan. Ia juga menyatakan meskipun ia adalah bangsa Iblis, dirinya tak bisa lagi tinggal di istana. Dan karena kenalannya yang berada di wilayah manusia hanyalah Frio seorang, hal itu pun membuat Gozal ingin meminta bantuan daripada Frio. Tak hanya itu, Gozal juga berjanji tak akan membahayakan mereka saat ia numpak. Selain itu, Uliminas menjelaskan jika sebelumnya pasukan yang dipimpinnya ikut meninggalkan pasukan kegelapan, yang mana pada saat itu Gozal nampak memberikan seluruh uang tabungannya untuk mereka. Alhasil saat ini mereka pun tak memiliki uang sepeser pun. Gozal pun menyatakan jika mereka telah bekerja keras sehingga ia bisa meminimalisir korban jiwa. Karena itu pun, ia merasa jika mereka layak diberi sebuah hadiah. Mendengar itu membuat Uliminas merasa kesal karena Gozal telah bertindak lembut hingga bangsa iblis mulai memberontak. Melihat Uliminas yang kesal kemudian membuat Gozal meminta maaf. Bahkan ia juga menceritakan jika dirinya juga mendapatkan tahta setelah merebut dari kekuasaan ayahnya sendiri. Dikarenakan pada saat itu ia juga tak menyukai cara ayahnya memimpin. Dan menurutnya, ia juga harus mundur dari kekuasaan saat dirinya tak lagi mendapatkan dukungan dari para iblis. Walau demikian, Gozal merasa jika hal itu tak masalah baginya. Bahkan ia merasa jika mereka juga bisa melakukan sesuatu tanpa adanya kekuasaan. Kembali ke topik utama, di mana Frio dan istrinya merasa tak keberatan jika Gozal tinggal bersama mereka. Tak hanya itu, para Chiwai juga nampak setuju dengan hal itu. Namun tidak dengan Balirosa. Di mana ia nampak tak setuju dengan hal tersebut, hingga kemudian Dis dengan wajah memelasnya mengatakan jika ia tak tega jika Gozal tinggal sebagai gelandangan. Dan pada akhirnya, Balirosa pun menyetujuinya meski terpaksa. Singkat waktu, mereka pun kembali ke keseharian mereka, di mana saat Gozal melihat Blossom yang sedang berkebun, hal itu membuatnya menawarkan bantuan padanya. Namun Blossom menolak dengan alasan jika bantuan dari Hia sudah cukup baginya. Karena itu, Gozal nampak akan membantu Baileri mengurus hewan sakti. Namun hal itu malah membuat semua kuda sakti yang ada di sana mengamuk.
Dan kemudian, Gozal nampak melihat hasil karya daripada Frio, di mana ia terlihat sangat takjub dengan peralatan yang dibuat olehnya. Sesaat ia yang melihat zirah dari sisik naga, hal itu cukup membuat Gozal terkejut. Meski begitu, ia tetap terlihat tenang bahkan mengatakan jika rampasan adalah milik pemenang. Di samping itu, pada awalnya pasukan iblis telah menyegel Frio terlebih dahulu. Selain itu, Gozal juga melihat jika perisai dari sisik naga tersebut nampak telah diberi banyak lapisan sihir. Kemudian Frio pun menjelaskan jika setiap sisik naga bisa menyimpan energi sihir, maka lapisan tersebut akan dibuat berlapis untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu juga, Gozal pun merasa jika pasukan kegelapan sekalipun akan terasa kesulitan apabila para manusia menggunakan perisai tersebut. Di samping itu, Uliminas yang melihat keakraban Gozal dengan seorang manusia nampak begitu terkejut. Namun Des pun menenangkan karena saat ini Gozal bukan lagi sosok Raja Iblis. Namun Uliminas malah merasa heran karena Gozal terlihat lebih bersemangat dibandingkan saat ia memimpin pasukan Raja Iblis. Di malam harinya, terlihat jika seluruh penghuni rumah terlihat sedang melakukan bakaran bersama yang mana mereka terlihat begitu bahagia. Tetapi tidak dengan Balirosa yang malah menyendiri di pojokan. Dan sesaat semua orang yang tertidur, Balirosa masih terlihat memandangi langit sembari memikirkan sesuatu. Hingga kemudian, Liz dan Frio pun mendatanginya sembari membawakan cemilan. Di sini Frio pun menyatakan jika mereka khawatir saat melihat jika Balirosa tak begitu bersemangat. Bahkan ia juga terlihat meminta maaf pada Balirosa karena mereka seakan memaksa agar Balirosa menerima Gozal. Kemudian Balirosa mulai mengungkapkan perasaannya, di mana ia merasa jika ia tak pantas tinggal di rumah Frio. Hal itu dikarenakan dirinya tak memiliki kemampuan seperti Blossom dan lainnya yang bisa membantu pekerjaan rumah. Selain itu, sampai saat ini ia masih belum bisa menerima keberadaan bangsa iblis. Hal itu dikarenakan dirinya selalu melihat para kesatria yang terluka setelah bertempur melawan sosok iblis. Tak hanya itu, para prajurit juga kehilangan teman-teman mereka dan membuatnya begitu terpuruk. Dan hal itulah yang membuat Balirosa tak menerima bangsa iblis. Meskipun Gozal bukan lagi Raja Iblis maupun iblis yang jahat, tetapi dirinya menyatakan jika ia tak bisa hidup satu atap dengannya. Mendengar itu, Frio pun terlihat menenangkan Balirosa sembari menyatakan jika hal itu adalah wajar apabila Balirosa berpikir demikian. Yang mana menurut Frio, para manusia yang ada di sana juga pasti berpikir seperti Balirosa. Tetapi, Frio merasa jika kedatangan Gozal di sana bukan untuk membuat masalah. Karena itu pun, Frio meminta agar Balirosa tak menyembunyikan perasaannya lagi. Hal itu dikarenakan jika tinggal bersama, setiap orang pasti harus menerima setiap orang yang ada. Meski demikian, Frio meminta agar Balirosa tak memaksakan dirinya bisa akrab dengan Gozal dan Uliminas. Sementara itu, Liz malah merasa heran karena Balirosa bisa menerimanya dengan begitu mudah. Padahal dulunya ia juga merupakan bagian daripada pasukan kegelapan, yang mana saat pertama kali ia bertemu dengan para Ciwai, ia bermaksud membiarkan pasukannya memangsa para Ciwai bulat-bulat. Namun Balirosa malah merasa jika itu tak mungkin. Riz terus terlihat begitu konyol hingga membuatnya tak merasa takut dengannya. Selain itu, Riz tak membenarkan jika Balirosa tak bisa melakukan apapun. Hal itu karena Balirosa juga pernah mengajari Riz memasak kue. Saat mendengar itu pun, Balirosa terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Keesokan harinya, Balirosa terlihat menemui Gozal dan Uliminas, di mana kemudian ia menyatakan jika ia tak akan memaafkan mereka apabila mereka menyakiti manusia. Yang mana artinya, kini Balirosa telah menerima keberadaan mereka, meskipun harus tetap waspada. Dan kemudian Gozal terlihat akan berjabat tangan dengan Balirosa, namun Balirosa menyatakan jika dirinya akan bersalaman dengan mereka setelah dirinya bisa mempercayai mereka berdua. Scene kemudian berpindah pada si mantan pahlawan dan pelayannya, di mana mereka terlihat sedang kabur daripada istana Raja Iblis setelah kejadian sebelumnya. Di sisi lain, terlihat jika Pufun sedang melaporkan jika pasukan mereka sebelumnya tak bisa mendekat ke pasukan manusia, yang mana hal itu diakibatkan karena adanya sebuah jebakan. Mendengar itu, Yuigade pun merasa heran karena sebelumnya pasukan kegelapan belum pernah berhadapan dengan itu. Karena itu, Yuigade pun merasa jika mereka hanya perlu mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Namun para penguasa neraka menegaskan jika pantas saja mereka bisa kalah, karena mereka hanya mengandalkan para komandan untuk maju. Hal itu pun membuat para penguasa merasa jika strategi Gozal sebagai pemimpin lebih baik daripada Yuigade. Tetapi hal yang paling krusial adalah perginya para intel yang mengikuti Uliminas. Bahkan saat ini, semangat para pasukan semakin menurun, hingga menurutnya pasukan kegelapan akan hancur dalam beberapa waktu. Namun, dengan sombong Pufun menyatakan jika dirinya memiliki sebuah rencana untuk mengatasi hal tersebut. Scene kemudian berpindah di sebuah pasar, di mana terlihat jika Riz berhasil memenangkan sebuah lotre, yang mana Riz mendapatkan sebuah hadiah liburan ke sebuah pemandian air panas. Untuk itu Riz pun berencana akan pergi hanya berdua bersama suaminya. Namun ternyata, kupon tersebut adalah voucher akomodasi keluarga untuk perjalanan bersama ke sebuah pemandian air panas. Dikatakan jika mereka bisa membawa 3-15 orang untuk berlibur bersama. Singkat cerita, keluarga Frio terlihat pergi ke pemandian bersama-sama. Di sana Uliminas merasa heran dengan pakaian bernama yukata yang orang-orang pakai di sana.
yang mana menurut Balirosa pakaian tersebut berasal dari negara kepulauan di timur. Di sisi lain, terlihat Riz yang merasa sedih karena tak bisa berlibur hanya berduaan bersama Frio saja. Namun Frio mencoba menenangkan Riz dan berusaha menghiburnya. Bahkan ia menambahkan jika mereka bisa menggunakan kesempatan kali ini untuk membuat semua orang lebih akrab. Di samping itu, terlihat jika Belano memberitahukan jika di sana terdapat 7 aliran air panas, yang mana setiap aliran memiliki manfaat yang berbeda. Baileri pun menyatakan jika manfaat dari mandi di aliran air panas tersebut diantaranya adalah revitalisasi, kecantikan, pemulihan sihir, dan kesuburan. Dan saat Riz yang mendengar jika salah satu manfaat dari mandi air panas adalah untuk kesuburan, hal itu pun membuatnya langsung bersemangat. Sesampainya ke penginapan, mereka langsung disambut oleh para pekerja di sana dengan begitu sopan. Dan sebelum masuk mereka pun diwajibkan untuk absen terlebih dahulu. Dan tak hanya itu, para pelayan juga telah menyiapkan yukata untuk para tamu di sana. Sedangkan Riz malah terlihat menyelinap sembari menanyakan arah dari pemandian yang memiliki khasiat bagi kesuburan. Dan ternyata, nama pemandian tersebut adalah Yanagi, yang kemudian ia pun memberikan sebuah peta pada Riz untuk menuju ke pemandian Yanagi. Beberapa waktu kemudian, saat para ciwai akan mandi bersama, Blossom terlihat menubruk seseorang yang sepertinya kita kenal. Dan ternyata mereka adalah Yuigarde dan Pufui, di mana mereka saat ini sedang menyamar menjadi manusia dengan tujuan untuk memperdalam ikatan para komandan yang mereka miliki. Tak hanya mereka berdua, ternyata para penguasa neraka juga ikut berlibur ke pemandian tersebut bersama-sama. Walaupun mereka pergi untuk bersenang-senang, Pufun mengingatkan agar mereka tetap menggunakan kalung yang berfungsi untuk menjaga malisium mereka. Sementara itu, Gozal, Uliminas, dan Riz melihat rombongan Yuigarde dan mempertanyakan alasan kedatangan mereka di pemandian tersebut. Karena itu juga, Riz kemudian menyuruh agar mereka tak memperlihatkan diri pada mereka. Hal itu karena Riz tak ingin mereka mengganggu perjalanannya dengan Frio yang cukup romantis. Bahkan Riz menegaskan jika dirinya tak akan memaafkan Gozal dan Uliminas apabila mereka membuat onar. Singkat waktu, para ciwai terlihat hendak masuk ke kamar mereka masing-masing, sedangkan Frio dan Riz akan menggunakan kamar lain untuk berduaan. Tak hanya itu, semua orang yang ada di sana terlihat ingin mencoba hal lain yang ada di pemandian tersebut. Di sisi lain, Riz terlihat mengajak Frio untuk pergi ke pemandian Yanagi. Bahkan dengan lantang ia mengatakan keinginannya untuk membuat baby bersama Frio, dan pada akhirnya mereka berdua pergi. Sementara itu, ia nampak memiliki tujuan juga, yang mana kemudian ia terlihat mendatangi Damalinas di dunia rohnya, yang mana ia kemudian meminta agar Damalinas menemaninya berlatih. Ternyata, secara kocak ia juga ingin melakukan gulat seperti yang dilakukan oleh Frio dan Riz. Mendengar itu pun, Damalinas yang tak bisa berkutik terus mengilak dan tak mau melakukan hal tersebut, hingga setelah keluar dari dunia rohnya sendiri, ia pun merasa terkejut. Bahkan ia pun menyadari jika hal yang paling penting adalah mendapatkan persetujuan dari pasangan masing-masing. Di sisi lain, terlihat Frio dan Riz yang akan masuk ke pemandian Yanagi. Dan sesampainya di dalam, terlihat Frio yang berpikir jika dirinya sudah lama tak merasakan bisa sesantai seperti saat ini. Tak hanya itu, Riz yang berada di pemandian wanita di sebelahnya pun mencoba menegur Frio. Dan pada akhirnya mereka pun berbincang. Di sini Frio juga mengajak Riz untuk merencanakan liburan hanya berdua saja. Namun Riz malah terus menggoda Frio hingga pada akhirnya Frio pun memutuskan untuk pergi karena merasa malu. Di sisi lain, terlihat Baileri yang mendatangi tempat wisata harta karun, yang mana saat ia akan masuk ke dalam, Baileri dikejutkan dengan kedatangan Hia, di mana ternyata tempat tersebut merupakan sebuah museum tradisi Nganu dari berbagai zaman. Hia pun berkata jujur jika dirinya datang ke sana untuk mengetahui cara agar dirinya bisa meluluhkan pasangannya. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam bersama-sama. Berpindah ke tempat lain, terlihat jika para ciwai saat ini sedang menikmati liburan mereka dengan berpesta. Blossom yang melihat jika Balirosa terus memandangi Gozal. Hal itu membuatnya mendorong Balirosa agar ia bisa mengobrol dengan Gozal. Dan untuk itu, Blossom pun memanggil Gozal agar ia bisa melihat Balirosa. Saat berbalik, Gozal yang melihat Balirosa dengan yukata pun nampak menyanjung Balirosa dengan sepenuh hati, hingga membuat Balirosa pun merasa malu. Melihat itu, Uliminas yang sepertinya cemburu menyuruh agar sang Raja Iblis tak merayu, karena hal itu tak cocok bagi seorang mantan raja. Meski demikian, Gozal nampak mengindahkannya dan ikut minum bersama para ciwai lain. Sementara di sisi lain, terlihat Yuigarde dan lainnya sedang menyantap masakan manusia yang begitu lezat. Meskipun mereka mengatakan jika makanan tersebut sangatlah menjijikkan, mereka malah terlihat begitu lahap saat menyantapnya. Dan untuk menambah kemeriahan, Yuigarde pun meminta agar salah satu dari mereka memeriahkan acara pesta. Hingga kemudian Pufun pun terlihat menari. Namun Yuigarde terlihat tak menyukai tarian tersebut hingga setelah itu, dua bawahan lain mencoba melakukan permainan, yang mana kemudian mereka malah bergelut hingga mereka menjatuhkan kalung yang berguna untuk menahan malisium. Di tempat yang sama, terlihat si mantan pahlawan dan pelayannya juga telah sampai di pemandian setelah kabur dari wilayah iblis. Si pelayan yang kelaparan pun menyatakan jika dirinya ingin makan enak.
hingga kemudian si mantan pahlawan pun mengeluarkan harta yang telah ia curi dari istana iblis sebelumnya. Namun saat memegang benda tersebut, secara tiba-tiba zat malisium nampak mengumpul di benda yang ia pegang dan membuatnya terasa pusing. Di sisi lain, kedua iblis sebelumnya malah berkelahi hingga menyebarkan aura malisium mereka. Dan kemudian, kristal yang dibawa si mantan pahlawan menyerap seluruh malisium dari kedua iblis yang tengah berkelahi, hingga pada akhirnya di tempat lain, terlihat Balerosa yang mengobrol dengan Uli Minas, di mana mereka pun mulai membahas mengenai Gozal. Uli Minas menyatakan jika dirinya ingin Gozal kembali menjadi Raja Iblis. Hal itu karena tidak ada raja lain yang memiliki kekuatan, namun masih peduli pada rakyatnya seperti Gozal. Mendengar itu, Balerosa pun sedikit bisa memahami perasaan Uli Minas, di mana menurutnya meninggalkan pasukan kegelapan dan malah mengikuti Gozal adalah hal yang sangat sulit. Maka dari itu, Balerosa pun merasa jika Uli Minas pasti mencintai sang mantan Raja Iblis Gozal. Namun di tengah perbincangan mereka, secara tak terduga, hal itu pun membuat semua pengunjung begitu panik. Bahkan saat ada seseorang yang akan tertimpa batu, Flio dengan sigap pun menolongnya dan membuat penginapan lebih aman. Dan saat melihat monster di depannya, Gozal pun menjelaskan jika monster tersebut adalah kumpulan malisium yang terkonsentrasi. Uli Minas menambahkan jika monster tersebut nampak menggunakan sebuah permata yang meningkatkan penyerapan malisium. Dikatakan jika hal itu juga bisa memperkuat iblis yang memakai kristal tersebut. Namun apabila bukan iblis yang menggunakannya, hal itu akan membuat sosok tersebut mengamuk. Mendengar itu, para Ciwai pun terlihat bergegas untuk membantu para pengunjung, hingga hal itu pun membuat Uli Minas nampak akan menghentikan mereka. Dikarenakan menurut Uli Minas, para Ciwai tak akan bisa melakukan apapun terhadap monster tersebut. Meski demikian, Balerosa menegaskan jika mereka tetap akan membantu Flio. Karena menurut Balerosa, mereka tak mungkin bisa berdiam diri saja walaupun mereka lemah. Hingga pada akhirnya, para Ciwai pun pergi. Setelah kepergian mereka, Gozal menyatakan jika Flio tinggal bersama mereka bukan hanya untuk melindungi mereka. Dan hal itu pun membuat Gozal tersadar, hingga ia juga memutuskan untuk membantu. Dengan cepat, mereka berdua berpindah di dekat monster, yang menaris juga ada di sana. Hal itu pun membuat Yui Garde langsung mendekatinya, lalu mengajak Gozal untuk berduel. Berpindah pada para Ciwai, yang mana mereka berniat membantu Flio dengan cara mengevakuasi wisatawan yang datang di sana. Sementara itu, Yui Garde terus terlihat menyerang Gozal meskipun tak mempan. Karena itu pun Yui Garde nampak menggunakan si monster. Namun di sisi lain, terlihat Balerosa yang mendatangi Flio dan melaporkan jika para Ciwai telah melakukan evakuasi. Bahkan ia memberitahukan jika di sana terdapat monster yang muncul dan mengamuk. Selain itu, Balerosa memberitahukan jika ia melihat sosok Raja Iblis Yui Garde yang sepertinya saat ini sedang merencanakan sesuatu hal yang nampak mengerikan. Meski demikian, Flio mempercayai Gozal jika ia pasti tak akan melakukan hal yang buruk. Bahkan Flio juga merasa jika Gozal malah akan melakukan hal baik. Untuk itu, Flio juga akan lebih fokus dalam melindungi bangunan dan menyerahkan sisanya pada Gozal. Sementara itu, Yui Garde terus saja menyerang Gozal meskipun tak mempan. Hingga pada akhirnya Yui Garde pun terlihat mencengkeram Gozal dengan pengendalian malisiumnya yang sangat merepotkan. Untuk itu, Riz pun ingin mengurus orang yang kerasukan, dan dengan sangat kesal Riz nampak akan mengajar si mantan pahlawan yang menurutnya telah mengganggu perjalanannya. Dan kemudian, di sisi lain, dengan sigap Gozal menangkap si pelayan yang terjatuh, dikarenakan dirinya sudah berjanji jika ia tak akan menyakiti manusia lagi. Setelah itu pun, pertarungan akan dimulai kembali, dan sebelum bertarung, Gozal menanyakan kembali agar Yui Garde mundur dari pertarungan. Dan dengan tegas Yui Garde menyatakan jika dirinya akan mengamuk sesuka hati, karena hal itu adalah sifat mereka sebagai bangsa iblis. Di sisi lain, terlihat Uli Minas yang menemui 4 penguasa neraka dan menanyakan alasan kedatangan mereka. Mereka pun menjawab dengan jujur jika mereka tak ada niat bertarung sama sekali. Bahkan mereka hanya pergi ke pemandian hanya untuk menikmati liburan mereka saja. Selain itu, Slade malah mengatakan jika menurutnya mereka harus membiarkan Yui Garde dan Gozal bertarung. Kembali lagi pada dua bersaudara yang sedang bertarung, yang mana dengan mudah Gozal dapat mengajar adiknya dengan begitu brutal. Karena itu pun, Yui Garde nampak menggunakan tekniknya dan membuat tubuhnya menjadi berwarna ungu, hingga ia pun memukul Gozal dengan sangat brutal. Karena itu pun, Gozal menggunakan sebuah teknik yang membuat Yui Garde tak bisa lagi menggunakan malisium. Gozal pun menegaskan jika malisium adalah sumber kekuatan dari semua iblis, dan apabila seorang iblis tak lagi bisa menggunakan malisium, mereka hanya seperti manusia biasa saja. Yang mana ternyata, teknik tersebut adalah salah satu teknik yang Gozal gunakan untuk membunuh Raja Iblis sebelumnya. Dan diketahui jika teknik tersebut adalah sebuah teknik yang telah diteliti oleh manusia. Mendengar hal itu pun malah membuat Yui Garde tak menerima itu. Sementara di sisi lain, terlihat para pelayan nampak menggunakan sebuah teknik
yang mana dengan teknik tersebut semua musuh yang ada di sana tiba-tiba saja langsung berpindah tempat. Di sisi lain, si mantan pahlawan nampak sedang disiksa oleh Riz karena telah membuat hari-harinya berantakan. Dan tak lama kemudian, Balirosa pun datang sembari memberitahukan jika Frio menyuruh semua orang menjauh dari bangunan utama penginapan. Dikarenakan Frio nampak akan menggunakan tekniknya untuk mengembalikan bangunan ke sedia kala. Setelah itu pun, semua orang nampak bekerja sama untuk merapihkan dan membersihkan penginapan bersama-sama. Sedangkan di sisi lain, terlihat si mantan pahlawan dan pelayan yang nampak kabur dari kejaran massa. Kembali lagi ke penginapan, di mana terlihat jika para pelayan nampak berterima kasih pada Frio dan lainnya. Meskipun Frio nampak merendahkan diri sembari menyatakan jika dirinya malah bersyukur jika semuanya baik-baik saja. Karena itu pun, salah satu pelayan di sana nampak menyuruh agar para tamu menikmati pemandian air panas mereka dengan sepenuh hati. Bahkan mereka juga akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu yang telah membantu mereka. Dan dengan penuh semangat, Riz pun langsung mengungkapkan jika dirinya pada akhirnya bisa mandi di pemandian Yanagi. Di malam harinya, Riz yang sedang berendam nampak masih berhayal jika dirinya akan memiliki anak dengan suaminya. Sementara itu, Uliminas terlihat masih ragu untuk masuk ke pemandian dikarenakan dirinya adalah ras setengah manusia setengah kucing yang tak tahan dengan hawa panas. Tetapi saat dirinya memberanikan dirinya masuk ke kolam, hal itu langsung membuatnya begitu nyaman. Tetapi dirinya malah dibuat salfok dengan bolu kukus yang dimiliki oleh si Balirosa. Di sisi lain, Frio dan Gozal juga terlihat sedang menikmati pemandian bersama. Yang mana Frio pun kemudian mengungkapkan jika dirinya merasa sangat senang saat melihat jika para ciwai begitu akrab. Selain itu, Frio juga merasa tak menyangka jika dirinya bisa mandi bersama dengan sosok Gozal saat ini. Kemudian Gozal pun menyatakan jika dirinya begitu tertarik dengan sosok Frio semenjak pertama kali ia bertemu dengannya. Di mana Frio memiliki kekuatan tak terukur yang membuatnya bisa menahan aura ngeri daripada Gozal. Bahkan Frio juga menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk menolong orang lain. Tak hanya itu, ia juga memiliki niat untuk mendamaikan bangsa iblis dan manusia. Untuk itu, Gozal merasa jika mereka bekerja sama, mungkin mereka bisa membangun hubungan baik antara manusia dan bangsa iblis. Tetapi Frio malah berpikir jika Gozal terlalu berlebihan. Bahkan ia merasa meskipun dirinya memiliki kekuatan yang besar, namun menurutnya ia tak bisa menghapus konflik yang telah beredar. Menurut Frio, hanya dengan mengandalkan sihir saja, pasti tak akan bisa mengubah apapun. Meski demikian, Frio merasa bisa melakukan apapun dengan bantuan teman-teman yang ada di dunia tersebut. Dan dengan bantuan mereka, Frio akan coba melakukan apapun semampunya. Dan mendengar itu pun, Gozal serasa jika dirinya bisa membantu Frio dengan impiannya. Singkat waktu, mereka pun nampak makan bersama, di mana kemudian si pelayan memberikan pai belut pada Riz yang akan meningkatkan energinya. Karena itu, Riz dengan senang hati menerimanya. Dan setelah itu, Balirosa terlihat mendekati Gozal dan berterima kasih atas sebelumnya, yang mana Gozal telah menepati janjinya dan menolong manusia. Di sisi lain, Uliminas yang mendengar itu nampak begitu cemburu saat melihat kedekatan mereka, hingga ia pun dibuat begitu marah. Dan pada akhirnya, semua orang di sana terlihat berpesta dengan penuh kebahagiaan. Malam harinya, saat semua orang tertidur, Riz mendekati Frio dan bermesraan dengannya. Di sini Frio pun menanyakan bagaimana manusia pada Riz, yang mana Riz kemudian menjawab jika manusia nampak begitu lemah. Tetapi mereka memiliki suatu hal yang lebih penting daripada kekuatan. Namun Riz tak bisa mengungkapkannya lewat kata-kata. Namun saat ini Riz sudah tak menganggap manusia sebagai musuh lagi. Kemudian Frio pun menjelaskan jika Frio menanyakan hal tersebut dengan suatu alasan, yang mana kemudian Frio menyebutkan jika kemungkinan konflik antar ras akan lebih besar lagi. Sehingga dirinya perlu melindungi kota agar tak terjadi demikian. Untuk itu pun, Frio meminta agar Riz terus berada di sisinya agar dirinya tak terlalu berpihak pada manusia. Mendengar itu pun, dengan senang hati Riz pun menegaskan jika dirinya akan terus mengikuti Frio dengan senang hati. Dan karena suasananya sangat mantap, kemudian singkat waktu, mereka pun pulang di mana terlihat jika Riz nampak begitu bahagia, hingga auranya memancar dan membuat para ciwai pun menyadarinya. Sesampainya di rumah, mereka pun kembali ke keseharian mereka sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Blossom yang berkebun, Belano yang saat ini telah menjadi seorang guru sihir, Hia yang membantu Blossom dengan sihirnya. Dan ternyata hasil yang tumbuh nampak sangat nikmat, hingga Blossom merasa jika semua orang pasti akan merasa sangat senang. Untuk itu, Baileri pun merasa sudah siap untuk mengantarkan sayur mayur tersebut ke kota dengan kuda saktinya. Di sisi lain, terlihat jika Gozal juga sedang belajar membuat senjata, di mana Uliminas pun marah karena menurutnya manusia tak boleh menggunakan senjata ciptaan Gozal. Dan tak lama kemudian, Balirosa pun datang sembari melaporkan hasil buruannya, di mana Balirosa juga berterima kasih pada Gozal karena perisai yang dibuatnya sangat membantu perburuan. Selain itu, Balirosa juga melaporkan jika hari ini adalah hari pelantikan sang Tuan Putri, yang mana ia akan diangkat sebagai seorang ratu untuk menggantikan ayahnya.
Sementara itu, Shin pun berpindah di istana. Dan setelah acara penobatan Ratu selesai, Ratu pun menanyakan keberadaan ayahnya yang kabur, di mana ia menjelaskan jika sang raja sebelumnya kabur karena takut jika kejahatannya terbongkar. Di sisi lain, sampai saat ini si mantan pahlawan kocak masih saja menjadi buronan, dan seperti biasanya mereka masih menggunakan skop sihir untuk bersembunyi. Dan kembali lagi ke rumah Flyio, di mana mereka terlihat begitu senang setelah menikmati keseharian mereka.